Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan, setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali daurah kita sesi kedua terkait bekal di bulan Ramadan dengan membaca kitab Usulun fi Shiyami wa Tarawih wa Zakah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memahami beberapa poin penting dari kitab yang ringkas ini, baik terkait sejarah pensyariatan puasa Ramadan secara ringkas, hukum puasa Ramadan secara ringkas, hikmah-hikmah yang dapat diuraikan dari hikmah puasa dan manfaatnya. Juga pada pertemuan yang lalu kita telah memahami hukum puasa bagi orang yang sakit dan musafir, dan hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang sakit dan safar secara ringkas, ya. Karena permasalahan-permasalahan yang detail terkait orang yang sakit dan orang yang safar dalam masalah ini banyak sekali, ya. Dan poin-poin yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu itu secara ringkas dan insyaallah taala mencakup. Namun sebelum kita memasuki beberapa atau kepada pembahasan berikutnya, ada baiknya saya berikan beberapa poin penting terkait orang yang sakit dan orang yang safar di hari Ramadan. Permasalahan yang pertama, apakah boleh orang yang sakit dari malam harinya dia langsung berniat untuk tidak puasa di siang harinya? Dalam bahasa lainnya, tidak memalamkan niat, atau dia harus tetap berniat di malam harinya bahwa dia akan puasa, kemudian di siang harinya ketika dia sudah tidak mampu berpuasa baru boleh berbuka. Paham pertanyaannya? Jelas, afwan. Jelas pertanyaannya? Baik, kita simak jawaban dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala ashabuna in kana al-marad al-mujawwiz lil-fitr mutabbaqan falahu tarkun niyyah bil-lail. Apabila penyakitnya tersebut adalah sebuah penyakit yang membolehkan dia berbuka secara syar'i, dan pada pertemuan yang lalu telah kita simak penjelasan ulama standar atau ketentuan sakit yang dengannya seorang boleh berbuka. Kalau memang demikian, maka boleh dari malamnya dia sudah berniat berbuka di siang hari besoknya. Wa in kana yahum wa yanqati wa waqtul huma la yaqdiru ala shaum wa in kana yahum wa yanqati wa waqtul humma la yaqdir ala shaum wa in kana lam takun humya yaqdir alayh fa in kana mahmuman waqt asy-syuru' fi shaum falahu tarkun niyyah wa illa fa alayhi an yanwiya min al-laili in 'ada al-marad wa ihtaja ila al-fitr afṭar. Tapi kalau penyakitnya tersebut dia perkirakan akan sembuh sebelum datang waktu fajar, maka hendaknya dia memalamkan niatnya.
Kalau tidak, maka tidak mengapa dia meninggalkan niat puasa di malam harinya. Baik. Permasalahan berikutnya, di awal hari ketika dia bangun dalam keadaan berpuasa, kemudian sakit di siang harinya. Jam 9 dia sehat, jam 10 sehat, jam 11 tiba-tiba sakit. Atau ba'da asar, apakah boleh bagi dia berbuka? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jaza lahul fitru bila khilaf. Boleh dia berbuka menurut kesepakatan para ulama. Karena masuk dalam keumuman firman Allah Jalla wa'ala yang telah kita simak pada pertemuan yang lalu dari surat Al-Baqarah. Nah, fa'iddatum min ayamin ukhar. Pertanyaan berikutnya, jika ada orang yang mengkhawatirkan dirinya itu akan mati, akan binasa karena lapar dan dahaga yang luar biasa, apakah boleh bagi dia berbuka? Dan ini tidak mesti sakit kan? Ini lebih umum. Tiba-tiba dia haus luar biasa. Tiba-tiba dia lapar yang luar biasa, yang bisa menyebabkan kematian. Maka apakah boleh dia berbuka? Maka Imam Nawawi menyebutkan bahwa hal itu juga boleh karena masuk ke dalam keumuman orang uzur syar'i, yaitu sakit, dan juga masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195, di mana Allah berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Sekarang beberapa poin penting terkait musafir di siang hari Ramadan. Apabila dia telah memulai berpuasa, maka bolehkah dia berbuka, membuka puasanya tersebut di siang hari Ramadan? Misalkan dia musafir, dia orang Medan di Banda Aceh di sini. Di waktu sahur dia makan sahur. Selesai waktu subuh dia berpuasa. Jam 10 mau berangkat mau balik ke Medan, dia orang Medan. Apakah dia boleh berbuka ataukah tidak? Karena dia sudah memulai puasa. Nah, mari kita simak jawabannya. Alladhi nassa alaihi asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa ghairum anna lahu an yuftir. Yang ditegaskan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali serta selain mereka bahwa hukumnya boleh. Apa alasannya? Alasannya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis tersebut disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagal kadid aftar fa aftara an-nas. Bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam safar ke Mekah di bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Begitu beliau sampai di sebuah daerah namanya Kadiyat atau Kadid, beliau berbuka. Maka para sahabat yang lain pun ikut berbuka. Yang menerangkan orang musafir, seorang musafir yang telah memulai puasa, boleh bagi dia berbuka di siang harinya. Karena memang safar salah satu udzur syar'i atau sebuah keringanan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Sedangkan mazhab Maliki tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan, dan kalau dia berbuka dia harus mengqada'nya. Namun yang rajih adalah pendapat yang pertama karena keumuman ayat dan hadis yang menerangkan keringanan atau udzur untuk orang yang berada di dalam safar. Kemudian permasalahan berikutnya, dia musafir dalam keadaan tidak berpuasa. Kemudian tiba di kampungnya di pertengahan hari. Apakah dia masih boleh makan atau harus menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa di sisa waktu tersebut? Paham antum? Untuk pulang dari Medan. Ya, ini pulang. Untuk pulang dari Medan sampai di Banda Aceh baru jam
2 siang. Dan memang antum sebelumnya tidak berpuasa karena mengambil keringanan musafir. Nah, maka dalam hal ini terjadi keselisaian pendapat di kalangan ulama. Ya. Nah, kita fikih ringkas, saya sebutkan secara ringkas. Ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan dia tidak harus menahan dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dia boleh melakukan layaknya seorang musafir. Karena sebelumnya dia telah berbuka dengan uzur syar'i. Alasan yang kedua, ibadah puasa adalah ibadah yang bersambung. Kalau dikatakan tidak boleh, berarti setengah harinya dia berpuasa, setengah harinya tidak. Sedangkan puasa itu dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, ya, dan selain mereka. Bahkan kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, walau qadima musafirun. Perhatikan. Walau qadima musafirun fi hadhil hal. Apabila seorang musafir sampai tiba di daerahnya dalam keadaan dia tidak berpuasa, fawajada imratahu qad tahurat. Dan dia dapatkan istrinya sudah atau baru suci dari haid. Berarti istrinya pun tadinya tidak puasa. Pulang dari Medan sampai di Banda Aceh jam 2 siang. Istrinya pun baru suci dari haid. Dan tahulah yang namanya orang pulang safar, ya adik-adik kita jomblo belum terlalu memahaminya. Ya, fi dzalikal yaum jaza lahu wat'uha, maka boleh bagi dia untuk menggaulinya. Jelas? Ini kata Imam Syafi'i dan Imam Malik. Namun kata Imam Syafi'i, uhibbu lahuma an yastatira bil akli wal jima' khawfatuma. Tapi hendaknya dia tidak melakukannya secara terang-terangan, makan minum dan yang lainnya, agar orang tidak memberi tuduhan atau penilaian yang negatif terhadap mereka. Jelas ya? Jadi kalau antum safar, antum buat balik dari Medan, memang dari semenjak di Medan ke sini tidak puasa karena sebagai musafir. Nah, dan rincian puasa bagi orang musafir telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sampai ke Banda Aceh jam 3. Begitu antum sampai, istri pun baru selesai mandi dari haid, mohon maaf, ya. Maka boleh bagi dia untuk melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya. Kenapa? Karena kedua-duanya dalam keadaan tidak puasa karena udzur syar'i. Karena kalau dikatakan haram, maka atas dasar apa? Mereka tidak berpuasa. Nah, bukan dalam keadaan puasa. Ini pendapat siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i dan selain mereka. Pendapat yang kedua menyatakan tetap tidak boleh. Kalau dia tiba di daerahnya di siang hari Ramadan dalam keadaan tidak berpuasa, dia harus menahan dirinya dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa di sisa waktunya. Maka tidak boleh dia melakukan hubungan pakaian suami istri, tidak boleh makan, tidak boleh minum demi menjaga kehormatan Ramadan. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang pertama itu lebih kuat. Ya. Itu lebih kuat dengan alasan syar'i, bukan karena itu lebih enak ya. Karena itu lebih ilmiah. Apa alasannya? Pertama, tidak ada larangannya. Kedua, kalau dikatakan tidak boleh, maka apa maknanya keringanan? Allah memberikan keringanan kepada orang yang musafir. Kemudian dia tidak menjalankan ibadah puasa. Kenapa dia dilarang dari hal-hal yang orang berpuasa terlarang darinya dan dia tidak berpuasa? Karena uzur syar'i. Nah, permasalahan berikutnya, dia datang ke kampungnya dalam keadaan berpuasa. Sampai di kampungnya, apakah dia boleh berbuka? Ini pertanyaan sebaliknya. Dia berangkat pulang dari Medan ke Banda Aceh dalam keadaan berpuasa. Jelas? Kamu musafir, dia nggak ambil keringanan berbuka. Kan telah kita bahas kemarin, boleh bagi dia berpuasa dalam beberapa kondisi. Dia berangkat dari Medan pulang ke Banda Aceh dalam keadaan puasa. Sampai di Banda Aceh, daerahnya, pertengahan hari. Pertanyaannya, apakah boleh dia berbuka ataukah tidak? Hah? Gimana? Pertanyaan jelas ya? Gimana? Boleh nggak, Bu Imron? Aduh, ulang pertanyaan. Baik, pertanyaannya, Bang Mubid, dia musafir. Misalkan dari Medan lah, pulang ke Banda Aceh.
dalam keadaan berpuasa. Kalau nggak puasa kan udah jelas tadi. Sampai di Banda Aceh di pertengahan hari. Begitu sampai di Banda Aceh dia masih berpuasa. Ingin berbuka, boleh nggak? Rinciannya dulu, Masya Allah. Faqih ini. Capek walaupun dia mampu berpuasa gitu. Berarti nggak ada jawaban rincian. Nggak ada rincian. Kalau dikatakan khawatir mati, itu bukan terkait dengan safar. Itu udah lewat poin yang tadi. Baik. Landasan ilmiahnya? Berarti alasan ilmiahnya karena dia sudah berniat puasa, maka tidak boleh dia putuskan lagi. Kalau itu alasannya berarti orang yang sudah berniat puasa, saya musafir dan dia masih dalam safarnya di siang harian dia juga nggak boleh buka dong. Karena ada keringanan. Kalau ini berarti alasannya bukan karena udah niat. Karena keringanan yang Allah berikan telah hilang. Dah habis. Masya Allah. Hati-hati dalam berbahasa ya. Apalagi masalah agama. Harus betul-betul. Jami' mani. Yang rajah dalam hal ini tidak boleh. Dan ini pendapat jumhur Syafi'iyah. Ya. Dan juga beberapa ulama yang lain dengan alasan dia tidak lagi safar. Dia sudah muqim. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat boleh. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat boleh, namun yang rajih tidak boleh karena alasan di atas. Pertanyaan berikutnya. Dan ini sering membingungkan seorang. Dia seorang musafir, tinggal di sebuah daerah. Idza aqama al-musafir fi baldatin fahal yalzamu al-imsak am lahu an yuftir. So, ini masuk ke dalam poin yang sebelumnya. Ya, di sini tidak disebutkan tapi yang sering terjadi misalkan dia berangkat dari Malaysia ke Aceh. Malaysia ke Aceh kan cuma 45 menit pesawat kan? 45 menit kan? Dan seringnya terjadi perbedaan dalam penentuan puasa. Dia berangkat dari Malaysia, di sana sudah menentukan 1 Ramadan. Ya. Dia di sana mungkin berpuasa. Sampai ke Aceh belum ditentukan 1 Ramadan. Besoknya baru 1 Ramadan. Jelas? Rupanya Ramadan kali ini di Banda Aceh 30 hari. Otomatis kalau dia gabungkan 1 hari yang di Malaysia tadi dengan 30 hari yang di Banda Aceh menjadi berapa? 31 hari. Sedangkan bulan syar'i tidak lebih dari 30 hari. Atau sebaliknya, dia berangkat dari Malaysia pulang ke Aceh. Di sana belum puasa. Sampai ke Aceh sudah menentukan 1 hari puasa. Dan qadarullah di tahun ini puasa Ramadan di Aceh 29 hari. Berarti kalau dia ikut berhari raya dengan orang Aceh, dia baru berpuasa berapa hari? 28 hari. Sedangkan Ramadan tidak berkurang. Seluruh bulan dalam Islam tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 29. Tidak lebih dari 30. Berarti apa yang harus dia lakukan? Jelas nggak pertanyaannya? Jawabannya kata para ulama, di 30 di Aceh, itu kan bagi dia 31. Dia tidak boleh berpuasa. Karena tidak ada puasa lebih dari 30 hari. Tetapi dia tetap tidak boleh berlebaran kecuali dengan pemerintah. Ya, kecuali dengan pemerintah. Demikian juga tadi, dia harus berpuasa 1 hari lagi. Ya, 1 hari lagi, kemudian dia tetap berlebaran dengan pemerintah setempat. Jelas ya? Kita masuk kepada pembahasan kitab. Di sini sebenarnya ada beberapa pembahasan yang tidak disebutkan oleh penulis, yaitu terkait orang haid atau nifas. Ya, di dalam kitab ini tidak tersebutkan oleh Syekh. Ya. Saya sebutkan
saya secara ringkas. Bahwa wanita yang haid secara syar'i dia tidak boleh berpuasa, dan kalaupun dia berpuasa maka puasanya itu tidak akan sah. Cuma yang perlu kita bahas, apa yang harus dia lakukan apabila dia tidak berpuasa dan berbuka di siang Ramadan. Ini salah satu permasalahan yang terjadi khilaf yang sangat kuat di antara ulama. Sebelumnya, mari kita simak penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. La yasihhu shamul haidhi wan nufasa wa la yajibu 'alaihima wa yahrum 'alaihima wa yajibu qada'uhu wa hadha mujma'un 'alaih. Wanita yang haid dan nifas tidak sah puasa mereka, juga tidak wajib, bahkan haram bagi mereka berpuasa. Kewajiban mereka adalah mengqadha'nya. Ini menurut kesepakatan seluruh ulama. Apa sepakatan ulama? Mereka tidak boleh puasa. Andai kata mereka puasa maka tidak sah. Ya, dan kewajiban mereka adalah mengqadha'. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika ada seorang wanita datang pada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ya Aisyah, ma balul haidhi tu'maru biqadha'is shami wa la tu'maru biqadha'is shalah." Wahai Aisyah, kenapa wanita yang haid, nifas sama dengan haid? Wanita yang haid itu diperintahkan mengqadha' puasa, sedangkan salat tidak. Karena dia berpikir salat kan lebih wajib daripada puasa. Kenapa puasa yang tidaklah lebih wajib daripada salat justru diperintahkan untuk diqadha? Ini menggunakan rasio. Aisyah menjawab dengan sebuah jawaban yang menutup pintu untuk berasio. Walaupun kata ulama, andai kata Aisyah menjawab dengan rasio ilmiah juga bisa. Aisyah cuma menjawab, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Di masa Nabi kami juga haid, kata Aisyah. Ini kan bahasa yang luar biasa kan? Ya, artinya bukan kamu aja yang haid. Ya. Di masa Nabi, kami juga pernah haid. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi kepada kami hanya mengqadha' puasa. Beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadha' salat, bukan kamu aja yang haid. Gitu. Ini bahasa yang luar biasa kan? Padahal kalau kata ulama, andai kata beliau menjawab dengan rasio, dengan nazari, juga bisa. Apa kira-kira jawaban secara rasio? Jawabannya, karena kalau diperintahkan, kalau salat diperintahkan untuk diqadha', dia nggak akan mampu dia lakukan. Misalkan dia haid 2 minggu, salat dalam sehari semalam 5 kali salat. Kalau dikalikan 2 minggu, berapa salat yang harus dia qadha? Nggak cukup waktu untuk mengqadha salat. Akan terbengkalai aktivitas rumah tangga. Waktunya nggak cukup untuk mengqadha salat. Sedangkan puasa Ramadan hanya sekali dalam setahun. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran penting, dan khususnya kita rakyat Aceh, bahwa tidak bisa dikiaskan antara salat dengan puasa. Dari itu tidak benar. Pendalilan fidyah puasa digunakan untuk fidyah salat. Ya, antum dari mana? Di Aceh ya? Pidi sama. Nah, fidyah salat pidi. Fidyah salat nah pidi. Hana apa hana depu. Nah. Ya, tahu fidyah salat ya? Pak orang roy yang tahu kampung. Nah, fidyah salat. Fidyah salat, kafarah salat. Baru nah. Pak kampung rone. Selain singli. Selain singli ada fidyah salat di kampungnya. Melabu nasi ya, jita lu tagai warone. Fidyah salat, tahu tuh fidyah salat kan? Ya, kalau ada orang meninggal, datang itu orang-orang tertentu menyatakan, ini kalau sayang sama keluarga bayar fidyah salat. Wallahu alam, di Jawa ada enggak? Ada enggak Dr. Wahyu di Jogja? Enggak ada atau enggak tahu? Enggak ada ya? Lebih parah dari itu ada. Ya. Jadi
dikatakan kalau sayang sama keluarga Anda, ya ini bayar fidyah sholat. Pasti dia seumur hidupnya pernah meninggalkan sholat. Enak aja dia nakut-nakuti orang. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Saya pernah bertanya kepada seorang yang pernah melaksanakannya sebelum dia dapat hidayah. Jadi dihitung berapa umur yang meninggal ini. Misalkan yang meninggal ini umurnya 50 tahun. Dipangkas umur balik 15 tahun. Arti sisa berapa? 35 tahun. Potonglah setengah dari 35 tahun ini. Berapa tahun? 17 tahun lah kurang lah. Taruh ambil 15 tahun. 15 tahun kita anggaplah dia pernah sholat secara sempurna. 15 tahun ini kita anggap dia pernah sholat, pernah enggak. Kita ambil setengah darinya dia enggak pernah sholat. Berapa tahun? 7 atau 8 tahun lah ya. 7 tahun dia enggak sholat. Nah, maka 7 tahun ini hendaknya dia bayar fidyah. Bagaimana caranya? Dibawakan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah kemarin. Tentang fidyah puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Puasa saja bayar fidyah. Apalagi salat. Salat lebih wajib daripada puasa katanya. Bayar fidyah pakai beras. Maka mereka pun beli beras untuk 7 tahun. Salat yang tidak ia lakukan. Sehari, takkanlah istilah tanya orang Aceh, tabuh mok. Tabuh moknya berapa kilo nah? Ada 1 kilo, 1 mok. Tabuh mok. Beras, setengah kilo ada. 1/4 ya. Sabuh mok kali 7 tahun. Berapa buah mok mandum kira-kira? Sini kira lihat. Coba kira berapa? 1/4 kilo kali 7 tahun. Berapa semuanya Bang Popon? Anak ITB biasanya cepat hitung-hitung. Berapa? 21 kilo. Nah, berarti anggaplah sekilo. Sabuh mok tidak berarti. Ya, 1 kilo. Atau 15 tahun dia enggak puasa. Kali 15 tahun, 1/4 kilo kali 15 tahun berapa? Berapa kilo jadinya? Mana guru matematika nih? 1/4 kilo kali 15 tahun. Dalam setahun berapa hari? 365. Kali 15 tahun. Berapa kilo jadi masnya? Berasnya? Kali 60 bulan. Berapa? Berapa Napri? 45 kilo. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Udah buka program fidyah sholat. Apakah kayak bacut? Subhanallah. Luar biasa kan? Yang lebih parah lagi, waktu penyerahan beras sudah ada ijab kabul yang khusus. Jadi kira nggak ada ijab kabul. Ijab kabulnya lebih sulit daripada ijab kabul nikah. Pernikahan. Saya pernah lihat videonya. Dan insya Allah itu bukan hoax. Ijab kabulnya lebih sulit daripada ijab kabul pernikahan. Tulak-tulak ber, istilah tengok aja. Ya. Belum terima. Adalah lafaz-lafaz. Cuma bukan saya ini terima pernikahan anak anda. Ya, ijab kabulnya penyerahan beras. Yang lebih parah lagi setelah dia terima beras, sebagian mereka bilang, saya nggak bawa kendaraan mobil, saya cuma pergi naik motor, saya nggak bisa bawa pulang beras, saya jual lagi ke bapak beras ini. Kemudian dia pulang bawa duit. Ya, dalilnya itu tadi, fidyah puasa. Kira-kira apa bantahannya? Apa jawabannya? Bang Maimun, Bang Hafid. Yang pertama tadi, sungguh beda antara salat dan puasa, sehingga tidak bisa diqiyas antara keduanya. Karena syarat qiyas itu adalah li'illatin jami'atin bainahuma. Hukum lama dengan hukum baru memiliki sifat yang sama. Ayat hadis menerangkan perbedaan antara puasa dan salat. Kedua, qiyas itu tidak sah apabila bertentangan dengan kesepakatan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mujtahid, seluruh mujtahid umat ini. Dan semua mereka tidak ada yang berpendapat adanya fidyah salat. Sudah pasti itu ajaran baru, dan Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ketiga, kita katakan kalau memang ada fidyah salat, kenapa harus ke orang malim, ke tengku? Kenapa tidak diberikan ke selain tengku?
Bukankah sedekah yang paling afdol adalah kepada karib kerabat? Pegah matang biu fidyah salat nunjuk anak kemum dah. Napa ya ketengku tadi? Ya baru beres. Ya, kenapa harus ke orang yang dikatakan punya ilmu agama? Sedekah kan bisa kepada karib kerabat, dia berikan ke bibinya, ke sepupunya, kan begitu? Ya. Ketika keempat, kenapa ada ijab kabul yang khusus? Mana dalilnya? Waalaikumsalam. Ujung-ujungnya ketika mereka sudah tidak mampu beralasan ilmiah, apa ujung-ujungnya jamaah? Yang pernah saya dengar di suatu daerah, manyangkan sedekah, bernyangkan ijuk kerung malim, kekahanayati yang kerung lehian. Pemurun. Ya. Banyak nggak paham bahasa Aceh kan? Saya terjemahkan Dr. Wahyu. Sebagian mereka beralasan, kan beras yang diberikan tidak akan dibuang ke laut sehingga mubazir, tapi akan digunakan untuk di jalan kebaikan sehingga bernilai sedekah. Dan sedekah menghapuskan dosa. Dia pun membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan sedekah. Ujung-ujungnya ke situ. Nah, kalau sudah begini, bagaimana cara menjawabnya jemaah? Syawal. Gimana antum jawab? Sedekah jelas ayat hadis tentang keutamaan sedekah. Hah? Nggak boleh sedekah. Ahsan. Dia membawakan dalil yang umum kepada suatu yang khusus. Ya. Para sahabat juga memahami tentang keutamaan sedekah. Tapi tidak ada yang memahami seperti pemahaman tersebut. Ya. Untuk fidyah salat. Jelas ya? Baik. Pertanyaan berikutnya, apabila di siang hari Ramadan darah haid berhenti, apakah dia berkewajiban untuk menahan diri di sisa waktunya dari hal-hal yang membatalkan puasa, ataukah dia boleh melakukan apa yang Allah perbolehkan buat orang yang tidak sedang berpuasa karena udzur syar'i? Ini pertanyaan sering datang dari sebagian kaum wanita. Jelas ya pertanyaannya? Dia setengah hari tidak puasa karena sedang haid. Makan, minum tadi dan melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat bagi orang yang tidak berpuasa karena udzur syar'i. Jam 3 selesai haidnya. Dia pun suci. Berarti sisa beberapa jam lagi ya. Apakah di sisa waktu tersebut dia harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ataukah dia tetap boleh melakukan apa yang boleh ia lakukan ketika dia sedang haid tadi? Jelas pertanyaannya? Ini hampir serupa dengan pertanyaan tentang orang yang datang, musafir datang dan waktu masih tersisa. Terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Yang rajih adalah boleh. Ya, karena puasa adalah ibadah yang bersambung. Ya, ibadah yang bermula dari semenjak terbit fajar shadiq dan berakhir pada di saat terbenamnya matahari. Ini pendapat jumhur para ulama. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak boleh. Namun tidak ada dalil ya tentang tidak bolehnya hal tersebut. Permasalahan berikutnya, orang yang gila. Setengah hari dia gila. Jam 2 udah sehat. Ada nggak orang kayak itu? Ada. Ya kan? Ketika gila kan dia tidak terbeban dengan puasa. Karena kemarin telah kita sebutkan, orang gila salah satu dari jenis manusia yang tidak berkewajiban puasa. Bahkan tidak sah. Nah. Bengah pungo, cak oro boleh. Bengah 87. Di pagi hari dia gila. Di siangnya sehat. Begitu sehat, apakah dia harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ataukah dia boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Dalam hal ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat dia harus menahan diri di sisa waktu di hari tersebut. Ini pendapat Ibu Hanifah, Tsauri, Auza'i, Hasan bin Saleh, dan yang lain-lainnya. Mereka kiaskan, dalil mereka adalah
seperti orang yang tidak tahu bulan puasa masuk kecuali di siang hari Ramadan. Dan sepakat ulama, dia harus menahan diri. Mungkin malam dia terlalu banyak urusan, ya lupa. Ini malam Ramadan. Kan ada orang mungkin di malam pertama Ramadan punya aktivitas yang luar biasa. Dia nggak tahu Ramadan. Jam 11 siang, atau sangat mungkin dia tinggal di negeri kafir. Di jam 9, jam 10 baru dia ingat. Masya Allah, hari ini rupanya 1 Ramadan. Ya. Sepakat ulama bahwa dia harus menahan diri. Seperti puasa Asyura di masa Nabi SAW. Ketika puasa Asyura diwajibkan di pertengahan hari Ramadan, sebagian para sahabat yang telah berbuka sebelumnya diperintahkan oleh Nabi untuk menahan diri di sisa waktunya. Pendapat yang kedua menyatakan tidak harus. Dia tidak harus menahan diri. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan ini yang kuat. Ya, ini yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Dengan alasan karena dia tidak berpuasa karena udzur syar'i. Dan puasa adalah ibadah yang bersambung. Namun kalau dia menahan diri maka itu lebih baik. Baik. Sekarang terkait wanita yang menyusui atau hamil. Apabila dia berbuka, apa yang harus ia lakukan? Apakah mengqadha ataukah membayar fidyah? Ini sebuah permasalahan yang terjadi khilaf di antara ulama yang sangat kuat. Ya. Salah satu permasalahan puasa yang terjadi khilaf dengan khilaf yang sangat kuat di kalangan ulama. Di antara para ulama berpendapat mereka berbuka dan membayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin setiap hari satu orang. Pendapat yang kedua menyatakan mereka berbuka dan membayar dengan qadha tanpa fidyah. Pendapat yang ketiga menyatakan dia mengqadha dan membayar fidyah. Pendapat yang lainnya menyatakan dirinci. Kalau dia puasa karena menjaga kesehatan dirinya, fisiknya yang tidak mampu, bukan karena ada kekhawatiran terhadap janinnya. Artinya kalau dia berpuasa, dokter menyatakan janin juga nggak akan berbahaya. Tetapi dia tidak sanggup menyusui. Dia tidak sanggup. Kalau dia sedang hamil, kalau dia berpuasa, maka kewajiban dia hanya mengqadha. Tidak harus bayar fidyah. Tetapi kalau dia berbuka karena kekhawatiran terhadap janinnya, dan karena dia tidak mampu berpuasa karena sedang hamil atau menyusui, maka kewajiban dia dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengqadha dan bayar fidyah. Taib. Pendapat yang lain tidak harus qadha dan tidak harus bayar fidyah. Ini pendapat mazhab Az-Zahiri Ibnu Hazm, tetapi ini pendapat yang sangat lemah. Ya, pendapat yang sangat lemah. Apa dalil beliau? Dalil beliau dikatakan oleh para ulama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun dibantah oleh para ulama ya. Namun kita tidak mengapa kita simak terlebih dahulu apa alasan beliau. Di dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla wada'a 'anil musafiri as-shamu wa syatr as-salah. Allah Jalla wa Ala menggugurkan kewajiban puasa dari orang musafir dan memangkas setengah salat, di mana orang yang dalam safar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa 'anil hubla wal murdhi as-shauma. Dan Allah Jalla wa Ala menggugurkan puasa dari wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui. Sisi pendalilannya apa? Rasulullah tidak menyebutkan penggantinya. Mungkin teman-teman yang itu bisa maju sedikit agar yang datang belakangan bisa dapatkan tempat. Sisi pendalilannya Ibnu Hazm, kata beliau, di sini disebutkan bahwa Allah menggugurkan puasa dari wanita yang hamil dan menyusui. Dan Rasulullah tidak menyebutkan penggantinya. Jelas sisi pendalilannya?
Kemudian dalil beliau yang kedua, atau itu dalilnya ya, namun dijawab oleh para ulama bahwa tidak diwajibkannya puasa kepadanya bukan berarti tidak wajib qadha. Karena musafir dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau safar kemudian dia berbuka, maka hendaknya dia mengqadha di hari-hari yang lain. Orang yang hamil dan menyusui itu digolongkan kepada orang yang sakit. Nah, demikian pula di dalam hadis tersebut Nabi juga tidak menyebutkan ada pengganti puasa bagi orang yang musafir. Tapi ulama semua sepakat orang yang berbuka karena safar dia harus mengqadha. Kenapa Ibnu Hazm hanya menyatakan tidak ada fidyah dan qadha untuk wanita yang hamil dan menyusui karena alasan hadis Anas. Padahal di dalam hadis Anas juga disebutkan Allah menggugurkan puasa dari musafir. Kalau pemahamannya demikian berarti orang musafir pun tidak perlu mengqadha lagi. Ini bantahan ulama kepada Imam Ibnu Hazm. Namun wallahu a'lam bishawab, yang kuat dalam hal ini adalah hanya mengqadha saja. Karena itu yang ada di dalam ayat Al-Qur'an fa'iddatum min ayyamin ukhar. Adapun harus membayar fidyah juga maka tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, kalau membayar puasa agak berat. Maka jawabannya itu relatif. Ada orang lebih berat bayar fidyah. Misalkan dia orang miskin luar biasa. Sehari nggak kerja, sehari nggak ada beras di rumahnya. Kalau kita katakan dia bayar fidyah, maka ini beban yang luar biasa terhadap dia. Ada bagi orang yang mudah mengqadha, ada pula yang bagi dia lebih mudah fidyah. Mungkin timbul pertanyaan dari sebagian wanita, terkadang kami tidak sempat mengqadhanya. Mau mengqadha berhalangan lagi. Ya, selesai Ramadan, nifas. Setelah nifas, haid. Setelah haid, hamil lagi. Produksi misalkan, ya, produksi terus. Kemudian datang Ramadan, kami dah punya hamil atau nifas. Sehingga ada sebagian wanita telah bertumpuk padanya sekian Ramadan. Maka jawabannya fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Maha mengetahui akan kejujuran isi hatinya. Andai kata dia mati masih punya utang Ramadan karena memang dia belum punya waktu untuk mengqadhanya, atau punya waktu tetapi fisiknya belum mampu untuk mengqadhanya, maka dia tidak akan berdosa. Ya, sebagaimana orang yang mati belum haji, dia udah punya uang tapi tidak punya kemampuan dari sisi fisiknya. Atau punya kemampuan dari sisi fisik dan hartanya, tetapi dia tidak punya mahram yang menemani safar hajinya. Kemudian dia mati, maka dia tidak akan berdosa. Bahkan dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu bin niyat. Nah, wallahu alam bishawab. Ini yang rajih terkait wanita yang hamil dan menyusui. Kita break 10 menit ya, sambil membaca pertanyaan yang ada. Bismillah, Ustadz, mana lebih afdal ketika salat tarawih kita langsung ikut imam salat witir atau mengakhirkan di sepertiga akhir malam? Jazakallahu khairan. Ini pembahasan yang akan kita bahas setelah ini. Namun tidak mengapa, kita jawab saja untuk memanfaatkan waktu jeda. Jawabannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan selain beliau, afdalnya dia langsung witir dengan imam. Kenapa? Agar dia mendapatkan keutamaan yang Nabi sebutkan. Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, sampai imam berpaling, maka pahala dia seperti orang yang melakukan salat satu malam penuh. Nanti malam andai kata dia bangun lagi, dia lakukan salat lagi sendirian mutlak tapi tanpa witir lagi. Yang rajih tanpa witir lah lagi. Sebagian ulama menyatakan kalau dia bangun lagi, salat dulu 1 rakaat lagi. Ya, untuk menggenapkan salat sebelumnya. Setelah itu dia salat lagi, kemudian diakhiri dengan witir. Untuk lari dari hadis Nabi, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam malam. Namun yang rajih dia tidak perlu witir lagi. Dia tetap salat malam merupakan salat
mutlak. Karena malam ini adalah waktu sholat mutlak. Tidak ada larangan, tidak ada waktu larangan melakukan sholat di malam hari. Beda hanya di siang hari. Semuanya bisa digunakan untuk melakukan sholat sunnah mutlak kecuali pada 5 waktu. Setelah sholat subuh, kedua sampai terbit matahari. Yang kedua di saat matahari sedang terbit. Yang ketiga di saat matahari berada di tengah-tengah langit. Yang keempat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang kelima di saat matahari sedang tenggelam. Ini 5 waktu. Dari 5 waktu ini 3 waktu yang paling keras. Ya, di saat terbit matahari, di saat terbenam, dan di saat ya matahari di atas langit. Jelas ya? Apa hukumnya jual beli saham? Baik trading, apa itu trading? Hah? Baik jual beli maupun investasi jangka panjang. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seorang profesor dan guru besar di Masjidil An-Nabawi, menjawab tentang saham ini. Karena pertanyaan tentang saham rata-rata bunyinya umum, maka jawabannya pun hanya bisa umum ya. Saham secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, saham dalam sebuah perusahaan jual beli yang halal, maka sepakat ulama boleh. Yang kedua, saham terhadap jual beli perusahaan yang haram, maka sepakat ulama tidak boleh bersaham dalam jual beli tersebut. Yang ketiga, jual beli atau perusahaan tersebut bercampur di dalamnya antara halal dan haram, maka sebagian ulama berpendapat haram karena mereka lebih mendominankan sisi keharamannya. Sebagian ulama berpendapat boleh karena mereka lebih mendominankan sisi kebolehannya karena mengingat kebutuhan manusia. Namun dalam hal ini lebih baik seorang meninggalkannya. Karena kata Nabi, "Man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi." Barang siapa yang meninggalkan hal yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan telah menjaga agamanya. Namun nasihat dalam hal ini kata para ulama, sebelum dia bersaham, dia perhatikan dulu, benar enggak ada hakikatnya di lapangannya. Karena sebagian saham itu hanya di di dunia maya saja. Setelah dicek enggak ada kantornya. Di mana kantornya, apa perusahaannya. Ya rupanya uang nasabah yang diputar-putar. Seperti kasus terakhir di Aceh yang besar itu apa? Apa namanya? Saham apa itu? Rupanya uang nasabah yang diputar-putar. Enggak ada perusahaannya. Enggak ada pekerjaan. Tidak ada transaksi jual beli di lapangan. Ini yang dilakukan oleh sebagian mafia. Bagaimana caranya itu? Bang Hafid, mereka melakukannya. Dia lemparkan saham ke manusia di lapangan atau di dunia maya. Padahal dia nggak punya pekerjaan. Tapi uang nasabah yang dia olah. Bagaimana cara dia melakukan itu? Yang kasus-kasus terakhir yang kemarin heboh tuh. Cuma pertanyaan bagi saya, kok bisa dia terkadang di awal-awal dia bisa ngasih uang ke investornya. Dari mana dia dapat uang sebesar itu? Kok bisa kalau andai kata dia taruh di bank, bunganya kan nggak terlalu besar. Dari investor lain yang dikali-kalikan. Oh gitu. Uang itu aja yang diputar dengan mengibuli nasabah berikutnya. Sampai berapa lama orang kayak gitu bisa bertahan? Kan nanti ada juga yang lain dapat. Lama sekali ya. Setelah sekian triliun terkumpul uang itu baru ditutup habis. Subhanallah. Sampai waktu yang ditentukan game-nya itu istilah game dipakai orang tuh ada yang sampai 1 minggu kita masukkan uang umpamanya 1 juta, setelah 1 minggu kemudian dikembalikan 1.500.000. Subhanallah. Ya, itu jawaban dari. Orang masukkan semua. Masukkan semua dengan iming-iming kemudian tutup. Lari. Habis. Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Nah. Soal saham tadi yang saya tahu, kita beli waktu murah, itu waktu sahamnya tuh naik harganya kita jual. Itu ada lagi sih nilai tukar uang, kita beli uang Amerika $9. Kita beli dolar waktu murah, kita jual lagi dia waktu mahal. Kalau jual beli uang
Uang kan salah satu dari sinif ribawi. Syaratnya harus dua. Apabila dijual uang tersebut, dibeli oleh orang lain dengan mata uang yang sama, syaratnya dua. Harus kontan dan harus sama nominalitasnya. Karena yang saya ketahui pas saya di Yaman, dolar tahun 96 waktu itu dengan dolar yang di atas 2000 itu beda harganya. Betul nggak? Dengan dolar lama dengan dolar baru. Iya kan? Nah, kalau jenis mata uangnya sama, maka syaratnya harus yadan biyadin, mislan bimislin. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Harus kontan dan harus sama nominalitasnya. Tapi kalau dia jual ke mata uang yang lainnya, maka syaratnya satu, harus kontan. Tidak. Karena dia misalkan anak punya uang dolar sekarang. Ya kan? Harga dolar sekarang berapa? Saya beli dolar nih. Saya simpan misalkan di sini. Ya. Sekarang harga dolar berapa? 14.000. Saya tahan. Tahun ke depan dolar naik 17.000. Baru saya jual ke rupiah. Saya kan dapat untung. Riba dari sisi mana? Apa bedanya? Antum punya emas. Satu maya emas sekarang berapa? 2 juta. 1,9 2 juta. Saya tahan. Ya, saya simpan di toko antum. Tempat penyimpanan. Dan saya bayar uang penyimpanannya. 2 tahun ke depan, ya saya jual. Harganya udah berubah. Cuma ini jawaban secara umum. Ya. Namun diperhatikan, khawatir sebagian orang, sebenarnya itu bukan uang yang punya dia dulu. Dia jual. Tapi hilah untuk utang piutang. Ya. Mungkin Bang Uzair atau Bang Hafiz bisa uraikan kepada kami dalam hal ini supaya lebih jelas. Apa yang mereka lakukan sebenarnya dalam hal ini? Bang Hafiz. Nah. Emang jual beli atau bagaimana kalau masalah beli uang tadi? Ya. Oh begitu. Seperti itu yang maksud. Seperti itu tadi. Nah itu jelas riba kalau begitu. Karena jenis mata uangnya sama harus kontan dan harus sesuai nominalitasnya. Nah saham yang tukar uang tadi itu seperti itu berjalan ya? Yang antum bilang tadi saham beli uang itu bagaimana tuh? Ada baca-baca juga lah. Iya. Betul. Jadi pas dia lagi turun kita beli. Ha. Nanti waktu kita lihat market, waktu dia naik kita jual. Kurang lebih sama. Baik, kita antum taruh uang di situ. Ya kan? Nah, Anda pakai bahasa awam nih biar mudah dipahami. Itu ibaratnya antum masukkan uang di situ. Jelas? Saham dikatakan oleh para ulama boleh, kan ada pekerjaan mereka di lapangan. Uang kita digunakan untuk perusahaan mereka. Yang nanti kita dapat persen dari mereka. Ya, dengan berjalan waktu antum jual sahamnya ke orang lain. Ya, dengan berbentuk berlembaran kertas. Yang tadi antum beli 5 juta, antum jual. Maka jawabannya seperti Syekh Sulaiman Ruhaili bilang tadi. Cuma dia khawatirkan ini adalah uang sebenarnya. Uang antum taruh di situ, ibaratnya dipinjam oleh mereka. Judulnya saham. Dikembalikan lebih dari antum. Buktinya apa? Tidak ada istilah untung rugi. Antum nggak mau tahu ada rugi tahun ini dalam saham tersebut. Nah, ini namanya sama aja seperti anak pinjamkan uang ke antum 100 juta ya. Tapi kalau saya bilang utang, Anda nggak bisa ambil lebih. Saham aja deh. Ini saham ya 100 juta. Ya, tahun depan antum kembalikan 150. Nah, ini kan hilah dari riba. Nah, untuk menjawab kepada individu masalah kita kan butuh survei kan? Tapi jawaban umumnya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saham ada untung rugi. Kalau ada untung ruginya berarti nggak ada masalah. Ya secara umum seperti Syekh Sulaiman Ruhaili jawab tadi. Dan kalau itu sudah bermain dengan sinif ribawi, maka syaratnya itu tadi. Harus kontan dan harus sama nominalitasnya. Kalau jenis mata uangnya sama. Nah.
Ya itu tadi jawabannya. Apakah uang yang dia taruhkan di situ yang disebutkan dengan saham yang kemudian menjadi beberapa lembaran kertas itu digunakan untuk suatu jual beli suatu perusahaan, suatu perdagangan yang nilainya bisa naik perdagangan tersebut sehingga ketika dia jual harga sahamnya pun berubah. Atau bahasa lebih pasaran lagi. Beliau berdua ada pekerjaan misalkan ya sebuah SPBU lah misalkan. Saya taruh saham di situ. Dengan bahasa kita sekarang investasi. Ya, itu saham sebenarnya masuk dalam bahasa fikih. Ya. 1 juta atau 100 juta. Tahun 80. Kemudian saya dapat sekian persen di situ. Dari keuntungan 5%. Nah, saya jual ke orang lain 5% punya saya ini dengan harga yang lebih. Ini kan jelas tidak mengapa karena ada pekerjaan. Nah, saham yang tadi itu ada nggak perusahaan atau sekedar uang yang dipermainkan? Saham itu ada 2 jenis. Ada 2. Kalau saham dan ada obligasi. Nah, Kalau saham itu dia sifatnya penyertaan modal. Kita ikut dalam modal perusahaan, lalu perusahaan itu dia melakukan aktivitas ekonominya. nah, Kalau ada laba, kita berlaba. Masya Allah. Kalau dia rugi, tidak juga. Betul. Nah, kalau yang seperti ini jawabannya seperti Syekh Sulaiman Ruhaili katakan tadi. Kalau Yang kedua, obligasi itu istilahnya surat utang. Banyak ada obligasi negara, ada obligasi. nah itu jelas riba kalau begitu. Kalau itu ya kita mau laba untuk pokoknya kita udah sekian dipatok sama dia. Nah, Jelas riba. ya. Nah, kalau gambarannya seperti ini jelas. Makanya saya berikan gambaran umum tadi. Jawabannya kalau dia bermain dengan senif ribawi, kaedah nabawi, kalau jenisnya sama harus kontan dan nominalitasnya sama. Kalau dia masuknya ke akad utang piutang, maka namanya utang tidak boleh berbunga. Ya, apapun bentuk saham yang diperlakukan, maka kaedahnya demikian. Negara mengeluarkan surat utang negara itu pasti riba. Ya, apa urusannya kita dengan negara? Kita bicara masalah agama. Negara memperlakukan riba dan mewajibkan nilai-nilai riba dalam hal ini. Apakah dengan itu kita tidak boleh menyampaikan hukum Allah? Nah, negara memperlakukan pajak. Hadis tentang pajak juga jelas. Apakah gara-gara itu kita jangan menyatakan kalau demikian jangan dikatakan haram lah. Nanti kalau prostitusi menjadi tata negara, apakah kita juga tidak mengharamkan prostitusi? Sekarang kita sedang membahas ilmiah secara agama, bukan ilmiah secara negara. Ustaz, jika tinggal puasa di bulan Ramadan karena haid dan selesai Ramadan belum sempat mengqadanya sampai masuk waktu Ramadan selanjutnya, apakah wajib mengqadha dan membayar fidyahnya? Jawabannya sama seperti pembahasan di atas tadi. Bagaimana hukumnya memakai celana jeans bagi laki-laki dewasa maupun anak-anak yang belum balik, baik di dalam salat maupun di luar salat? Sekarang coba antum sepakat dulu, apa definisi celana jeans? Apakah definisi jeans itu pada merek kain atau bentuk celana? Anda nggak paham dalam hal ini, ya kan? Nah, harus sampaikan dulu definisinya. Apa definisi jeans? Yang sering pakai jeans, Dr. Wahyu dulu. Enggak ya? Apa jeans itu? Dia merek kain atau bentuk celana? Nah, berarti jawabannya sesuai dengan definisi. Kalau dia adalah kain, selama dia dari barang yang halal, barang yang suci mensucikan, maka hukum asarnya boleh. Namun jika dia bisa menampakkan aurat, maka hukumnya tidak boleh. Yang ketiga, tidak menampakkan aurat, tetapi membentukkan lekukan aurat. Ini para ulama menyatakan makruh. Ya, karena untuk menutupi pintu fitnah. Sebagaimana wanita tidak hanya diperintahkan untuk menutup aurat, tetapi mereka juga diperintahkan untuk tidak memakai pakaian yang membentukkan lekukan aurat mereka. Demikian pula kaum lelaki. Nah, jelas ya? Yang bahasa Arab disebut dengan bantalun. Ya, bantalun. Bagaimana status puasa orang yang salat 5 waktunya itu bolong-bolong? Apakah sah atau batal? Kalau dia meninggalkan salat tidak secara totality, dia masih muslim. Tapi muslim fasik. Ya, dan puasanya masih sah.
karena dia belum batal Islamnya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu secara totality, maka sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in berpendapat dia murtad. Maka batal puasanya. Dia harus memperbaharui keislamannya. Sebagian ulama berpendapat dia masih muslim selama masih meyakininya wajib, tetapi dia muslim yang fasik. Dan puasanya tetap sah kalau demikian karena dia belum kafir. Wallahu a'lam bishawab. Telah diketahui bulan Ramadan adalah bulan Quran. Pertanyaan ana, mana lebih afdal? Apakah fokus mengkhatamkan bacaan Al-Quran atau fokus menghafal Al-Quran? Kalau kita melihat kepada kebiasaan ulama dalam hal ini, kebanyakan mereka adalah fokus kepada mengkhatamkan Al-Quran. Ya, oleh karena disebutkan sebagian mereka ada yang mengkhatamkan sehari 2 kali, ada yang sehari sekali. Tetapi ingat juga bahwa merupakan tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Maka nasihat sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia gabungkan antara hal itu. Dia punya waktu, targetnya baca, dengan baca yang cepat, ya baca yang cepat, tentunya yang tidak keluar dari kaedah-kaedahnya. Misalkan ada mad jaiz ya munfasil, boleh 6 harakat, boleh 4, boleh 2. Dia cuma baca 2 harakat biar cepat, ya. Di sebagian waktu dia gunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dengan membaca tafsir-tafsir yang mudah dipahami. Dan nasihat saya tafsir kalau antum tanpa guru itu adalah tafsir Al-Muyassar. Wallahu alam, apakah sudah ada terjemahannya? Kalau saya nggak salah ingat pas umroh itu ada terjemahannya dibagi-bagikan oleh Kementerian Agama. Itu tafsir yang paling bagus secara ringkas, ya. Kalau dia punya guru, maka hendaknya dia bacakan kepada guru. Karena bahaya kalau seorang tidak memiliki pemahaman yang baik dalam memahami Al-Quran terkait hal-hal yang itu membutuhkan penjelasan akidah. Nah, dia gabungkan antara ya mengkhatam, menghafal dan mentadabburi. Karena menghafal Al-Quran pun penting. Dengan dia punya hafalan Al-Quran, dia punya modal untuk salat malam. Nah, dan yang lain-lainnya. Apakah sah puasa orang yang tidak mengerjakan salat? Ini udah lewat tadi. Bagaimana apabila niat safar untuk jalan-jalan? Apakah keringanan tersebut berlaku? Para ulama menyatakan, yang setelah kita bahas di pertemuan yang lalu, safar yang tidak boleh berbuka puasa di dalamnya adalah safar tahayyul. Memang niatnya untuk lari dari ibadah puasa. Adapun kalau safar tersebut safar mubah, jalan-jalan pada dasar hukumnya adalah mubah. Apalagi safar ketaatan maka boleh. Dan seseorang tidak bisa membohongi hati nuraninya sendiri. Yang serupa nih. Bagaimana jika dalam melangsungkan pernikahan, orang tua dari pihak perempuan meminta uang kepada pihak laki-laki untuk menyelenggarakan walimatul urus? Ini namanya orang tua yang nggak punya rasa malu, ya. Karena walimah itu pihak wanita yang melakukannya. Kalau dia meminta kepada laki-laki, apa sisi kelayakannya? Yang diberikan adalah laki-laki adalah mahar. Itu masuk ke dalam keumuman larangan meminta-minta. Maka Nabi menyatakan aulim walau bisyah. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Nah, walimah itu adalah kewajiban wali wanita sebagai rasa syukur mereka, anak mereka telah menikah. Atau pihak laki-laki yang melakukannya. Mereka menyebutnya sebagai uang hangus. Ada yang menyatakan bahwa uang tersebut adalah haram. Bagaimana penjelasannya? Itu tadi. Itu termasuk ke dalam keumuman larangan minta. Tapi antum harus punya perasaan juga. Sebelum diminta, kasih. Ya, antum tahu ini orang punya agama. Nggak mungkin dia minta. Dan antum tahu dia butuh dibantu. Ya, mahar pun cuma 5 mayam. Ya, bantulah uang hangus 5 juta.
Sebelum dia meminta, masuk ke dalam keutamaan sedekah. Dalam keumuman anjuran saling bahu-membahu atas perbuatan yang baik dan ketakwaan. Adapun meminta jangan ya, Ma. Aib. Antum yang punya walimah, kenapa harus minta kepada yang lain? Ya. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berkata, Qul la as'alukum min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta ajar, upah dalam berdakwah. Upah itu sudah ada kesepakatan. Sebelum dakwah, saya mau ngisi ta'lim, bayarnya 1 juta misalkan. Saya mau berdakwah harus bayar sekian. Kirim dulu sekian. Ini upah namanya. Ya. Adapun ketika seorang melakukan sebuah kebaikan, diberikan tanpa dia syaratkan, ini namanya ja'alah atau ju'alah yang tak tercela di dalam Islam dan semuanya sesuai dengan niat dia ketika dia melakukan niat. Adapun upah, maka Nabi menyatakan, aku tidak pernah meminta upah dalam berdakwah. Wa ma ana minal mutakallifin, ini syahidnya. Dan aku bukanlah orang yang suka memberat-beratkan diri. Sebagian kita, apalagi kita ya, masyarakat Indonesia, buat walimah itu sudah terlalu memberat-beratkan diri dan dengan cara yang justru dia telah dengannya dia telah meninggalkan tujuan utama dari walimah. Apa tujuan utama walimah, ikhwan? Memberi makan minum kepada manusia, kepada orang kaya sebagai hadiah, kepada fakir miskin sebagai sedekah. Kan itu tujuan utama walimah, makan minum. Sebagian orang buat walimah sekarang, dia lebih memprioritaskan apa coba? Bahasa ilmiahnya. Selain makan minum apa istilahnya? Hah? Gengsi. Enggak, maksudnya selain makan minum, alatnya dan acaranya, gedungnya apa namanya itu? Hah? Dekorasi. Ya, dia lebih memprioritaskan dekorasinya. Pelaminnya. Sekarang sewa pelamin paling murah berapa? 40 juta. Yang betul. Itu masalahnya. Udah nih. Hah? Oh, pernah jadi kreator. Masya Allah. 40 juta. Tergantung gedung. Itu udah sama gedungnya? Belum, Masya Allah. Gedungnya lagi 10 juta. 10 juta. Cateringnya? Pas catering, isinya ayam, telur dadar. Orang datang, Masya Allah, walimahnya di gedung ini. Datang orang ribuan. Terlambat dikit, nggak dapat apa-apa dia. Cuma dapat nasi. Lebih baik, gedungnya biasa-biasa saja. Di rumah sendiri atau ada tanah lapang, potong 2-3 ekor lembu. Seluruh orang di kampung itu bisa hadir. Maka ada hadis yang sahih dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarru ta'amul walimah, yud'a laha al-aghniya wa yutraku laha al-fuqara." Sejelek-jelek undangan makan adalah undangan walimah, di mana yang diundang itu hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin justru ia tinggalkan. Padahal dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Innama tunsaruna bi dhu'afaikum bi salatihim wa ikhlasihim wa da'watihim," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara sumber pertolongan Allah untuk kalian adalah orang-orang yang lemah di antara kalian, orang-orang miskin di antara kalian, karena doa mereka, ikhlas mereka. Ya. Subhanallah, orang miskin kita undang, dengan dia datang ke walimah kita jadi kenyang. Yang mungkin dia sudah setahun nggak pernah makan daging. Dengan ada walimah kita, dia bisa makan daging kambing di situ, makan makanan ini, makanan itu. Begitu bahagianya. Ya, sebagian orang membuat walimah bukan membahagiakan sebagian orang, justru menyakitkan hati sebagian orang. Saya pernah melihat sebagian walimah, hari pertama dibuat di tanah lapang. Itu khusus orang-orang miskin. Di hari kedua di hotel bintang sekian lah di Banda Aceh, nggak perlu saya sebutkan nama hotelnya. Itu khusus para pejabat. Subhanallah, menyedihkan nggak jemaah? Hah? Padahal Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Andai kata dia ingin mengamalkan hadis Nabi, kita diperintahkan memberikan kedudukan manusia sesuai dengan kedudukannya, memuliakan seorang sesuai dengan kedudukannya, tapi janganlah pada acara walimah, karena walimah itu adalah acara kebersamaan, bertemunya orang miskin dengan orang kaya, ya. Dan orang kaya miskin juga bisa saling menikmati makanan tersebut. Sebagian kita itu terlalu memaksa. Akhirnya setelah walimah harus jual tanah, harus jual rumah, ya bahkan mahar anak irgam. Ya udah utang ya baru ya. Karena hanya hal-hal yang itu bukan tujuan utama walimah. Gengsi raya urang yang Aceh teradang. Harus di gedung. Harus pakaian yang mahal, pelamin yang mahal.
Begitu kita cari makanan, daging paling mantap cuma daging sapi. 1 jam terlambat, udah habis. Saya melihat beberapa walimah yang dibuat oleh ikhwan kita di Banda Aceh, Masya Allah. Dia buat di rumah. Mewahnya luar biasa. Mengalahkan makanan yang ada di pesta pernikahan di gedung-gedung besar. Ya. Semua makanan ada di situ. Semua orang kampung bisa makan. Ya. Anak-anak yatim dipanggil. Bahkan sekian pesantren diundang dan makanannya tetap nggak habis. Udah sore hari makanan belum habis. Kan berkah sekali. Daripada antum buat di gedung. Gedung aja sekarang udah berapa? 10 juta. Sewa ini, sewa itu 50 juta. Tambah lagi dengan makanan. Ya. Lebih baik biaya gedung antum beli sapi. Dapat 2 ekor. Begaju batanuh lapangan poli. Ya. Setting dengan negat. Ya. Si kameng mentiploh bawah kameng. Ti lemo melihat bawah lemo. Duk na manfaat. Ya. Karena orang datang ke walimah itu untuk makan dan minum. Cuma karena mindset orang sekarang udah berubah, ya. Datang ke walimah itu untuk selfie dengan lintu baru atau darah baru. Cikret, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Doa itu bukan di WhatsApp, ya. Atau di status Facebook kita katakan kepada dia, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu makan undangan. Dan hal yang saya ingin ingatkan. Dan ini kebiasaan rata-rata kita masyarakat kita. Tetapi secara nilai agama itu hal yang tak terpuji. Bahkan tercela. Ada kotak amal di acara walimah. Saya namakan kotak amal. Biar malu dikit orang yang melakukannya. Betul nggak? Kotak amal itu bukan? Antum buat walimah niatnya sedekah atau minta bayar? Hah? Antum buka warung atau buka walimah? Kadang kalau pergi walimah, kadang bercanda sama kawan, hai, memang belah ribe, bawa manuk, baju. Mengpuluh ribe, jecok, pupuyang na. Pime 20 ribe, bawa manuk, ngongkot dikira ibu, beli ledat. Karena walimah sebagian kita itu udah kayak buka warung. Nyampin dia leh walimah, karu mata bawah keluarga, bak pelah amplop. Yang kanan lom, sinyo, mengpuluh ribe, apa? 50 ribu aja. Yang karu bak pelah amplop yang karu keluarga. Kan cukup malai ada yang obat adanya. Di Arab itu nggak ada kayak gitu jemaah. Di Arab kalau buat 25 itu benar-benar mereka makan minum untuk manusia. Nih, luar biasa. Onta dipotong, sapi nggak ada. Kado pun nggak ada. Itu kan meminta-minta namanya. Kita taruh kotak amal apa namanya itu? Tulis saja sekalian, yang bawa amplop 15.000 cuma boleh makan nasi putih sama telur dadar. Yang kasih uang 50.000 boleh dengan kuah belangong. Yang 100.000 boleh coy gogo dikeret tepau. Es krim. Itu lebih gentleman. Ya ikhwan, walimah itu sedekah jemaah. Janganlah taruh kotak amal. Terkadang ikhwan kita dilema, orang tuanya enggak. Cuma yang ini saya ingin tukar, ikhwan udah ngaji. Anaknya nikah, ditaruh kotak amal di situ. Bilang aja kotak amal, khawatir banyak utang habis walimah. Bantu ya. Tulis aja kayak gitu. Ya ikhwan, walimah itu kita sedekah. Sedekah boleh mengharap imbalan. Ya, itu jual beli namanya. Bilang aja buka warung walimah. Ya, yang bawa imang belah harbe, hanyut cukeh kecuali bawa manuk atau bawa itik masin. Bek cukeh yang kotsi. Malu ikhwan. Ikhwan yang mau menikahkan anak, janganlah buat kotak amal di situ. Akhirnya orang miskin pun kadang mau pergi, bingung dia. Nyuki banda aja anak peng. Ya, menang gejak ti kotak amal di puduk iku. Begitu datang, memang kotak amal di depan. Orang yang enggak punya duit bingung, mau pergi. Alah, tak perlu view amplop kosokah nih depan datang. Hah? Ini kan jadi beban buat orang yang datang. Adapun hadiah, orang kalau baik dia akan kasih, ya kan? Apalagi kalau dia kawan yang dermawan, tahu kawan yang mau nikah, bro, hotel 2 malam, gua yang bayarin. Mantap punya kawan kayak gini ya, Nopri. Ya. Atau yang lainnya, enggak perlu itu minta jamaah. Dan ayat hadis tentang minta-minta telah kita ketahui bersama. Nabi menyatakan wala yazalur rajulu yas'al hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'atu laham. Orang yang suka minta-minta di hari kiamat tidak ada setumpuk daging pun di wajahnya.
Ini orang yang suka meminta-minta di dunia. Daging di wajahnya itu akan dihilangkan oleh Allah. Usahakan ya ikhwan, jangan pakai kotak amal pas acara walimah. Buat semampu kita. Aulim walau bisyah. Walaupun hanya dengan seekor kambing. Nabi juga pernah buat walimah hanya dengan daqiq, dengan roti. Nah, kalau kita tahu miskin ya undang aja semampu kita. Jangan terlalu memaksa. Ya, wa ma ana minal mutakallifin. Yang penting berkah ya. Yang penting berkah. Cuma kadang-kadang kita orang Indonesia agak gengsi. Pegat walimah mahar ijo imang mayam. Acara walimah habis ratusan juta. Itu pun bukan pada makanan dan minuman, hanya pada keindahan kursi, keindahan ini, keindahan itu. Ya, ini terbalik. Tujuan utama buat walimah adalah memberi makan minum kepada manusia. Dan ayat hadis yang menerangkan keutamaan memberi makan minum kepada manusia itu sangatlah besar. Ya, apa indahnya antum dapat pahala besar orang buat kursi yang mahal? Enggak kan? Tapi hadis yang menerangkan tentang kemuliaan besarnya keutamaan memberi minum kepada manusia itu sangatlah besar. Wanita penzina saja dimaafkan oleh Allah zinanya tatkala dia memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Rubah pola pikir kita jemaah. Ya, karena sebagian urang tayo, pulau urang tayo Aceh sampai dia mutang. Nyambak malam pun pelah amplop yang karu mentabah keluarga. Ai beji dang ike, balu yang pelah. Yang lain duk biar karu-karu. Ya, yang tetap lembak ron padum na amplop. Tayang lembak bang. Mbak ron padum, kumpulkan mandum. Kan jadi keribu. Ini kan hal yang memalukan. Sama seperti orang pulang habis mengemis pinggir jalan, kumpul mereka semua. Berapa? Taruh semuanya. Ya ikhwan, kita walimah itu sedekah ya ikhwan. Ya, hilangkan kotak amal. Ya, hilangkan kotak amal. Cuma nggak usah ditulis juga kami nggak menerima hadiah dan amplop. Khawatir tersinggung tamunya. Karena pernah sebagian teman buat seperti itu, ditulis tidak menerima amplop dan tidak menerima kado. Ada yang marah, disuruh nggak datang. Ya, udah, nggak usah buat apa-apa, nggak usah buat di buku undangan, tidak menerima amplop, tidak menerima kado, dan juga tidak meletakkan kotak amal di hadiahnya. Begitu orang datang makasih bilang, "Ai, nyo sedekah, lu hana muka bu remo." Pajuh BBE ju, lu hana muka bu. Yang kan beres walimah lagian. Urang katin kampung pi tijut ja. Nyur pulang misalkan pas orang datang, ada kotak amal di situ. Lupa dia bawa amplopnya. Amplopnya ketinggalan di mobil. Atau tinggal di rumah. Itu bisa-bisa batal dia masuk. Betul nggak? Hah? Pulang yang datang 5 orang. 4 kawannya semua masukkan amplop. Ceklek, nggak tahu walaupun bisa jadi ada yang kosong amplopnya. Ya kan? Ceklek. Pas giliran dia, Masya Allah lupa bawa amplop. Malu nggak? Malu. Hilangkan budaya yang tidak baik ini jemaah. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita al-faslur rabi'. Fasal yang keempat. Mufsidatus shaumi sab'ah. Hal-hal yang dapat merusakkan puasa ada 7. Yang pertama al-jima'. Apa itu jima'? Ilajuz zakar fil farj. Mohon maaf, ini bahasa agama yang tidak bisa dikinayahkan karena bisa disalahpahami dan akan menimbulkan hukum yang salah nanti. Yaitu, mohon maaf, memasukkan kemaluannya kepada kemaluan wanita. Artinya kalau bukan ke tempat tersebut maka dia tidak dikenakan kafarah jima'. Ya. Famata jama'a as-sha'im fasada shaumuh. Maka kapan saja seorang yang sedang berpuasa melakukan hubungan pasangan suami istri tersebut di tempat tersebut maka rusaklah puasanya. Tsumma in kana fi nahari Ramadan wa shaumu wajib alaih. Nah, kemudian jika itu terjadi di siang Ramadan dan puasa, perhatikan bahasa Syekh, dan puasa wajib bagi dia, maka dia wajib bayar kafarah. Perhatikan bahasa Syekh, bukan bahasa Aceh, bahasa Syekh, dan puasa wajib kepadanya, maka harus bayar kafarah. Apa sisi perbedaannya? Perbedaannya kata para ulama, apabila ada musafir. Musafir kan dia boleh berpuasa, tapi puasa kan nggak wajib bagi dia. Dia sedang berpuasa dan dia di dalam safar. Puasa kan tidak wajib bagi dia. Kemudian dia melakukan jima dan dia berpuasa. Maka dia tidak wajib bayar kafarah ini, hanya membayar qadha saja. Jelas? Namun jangan bermudah-mudahan. Taib al-mughalladhah li fahshi fi'li. Dia harus membayar kafarah yang tebal, yang berat. Karena kejinya perbuatan dia tersebut. Apa kafarahnya? Dia harus memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu maka dia harus berpuasa 2 bulan
berturut-turut. Tidak boleh putus kecuali karena uzur syar'i. Sedang puasa 2 bulan berturut-turut, tiba-tiba harus safar, tiba-tiba sakit, atau kalau dia wanita tiba-tiba haid. Jelas? Di antara puasa yang harus 2 bulan berturut-turut apa? Puasa karena ada orang yang mati di tangan kita tanpa sengaja. Nah. Fa illam yastati' fa it'amu 60 miskina. Kalau dia tidak mampu, maka dia harus membayar atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Fa in kana shamu ghairu wajib 'alaihi kal musafir jami' zawjatahu wa huwa shaim fa 'alaihi al-qadha' duna al-kafarah. Tapi kalau puasa tersebut tidak wajib kepadanya, atasnya seperti seorang musafir yang puasa kemudian dia mensetubuhi istrinya dalam keadaan dia berpuasa, maka kewajibannya hanya mengqadha saja. Tapi ingat itu dosa, ya. Duna kafarah, tidak harus membayar kafarah. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW menyatakan, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Nabi pun bertanya, kenapa kamu berkata demikian? Dia pun menceritakan bahwa telah melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya di siang hari Ramadan. Dari bahasa sahabat tersebut, kita mendapatkan sebuah pelajaran dalam terkait tazkiyatun nufus. Mereka menganggap diri mereka telah celaka tatkala melakukan pelanggaran agama. Luar biasa kan bahasa para sahabat kan? Ya kan? Halaktu ya Rasul, aku sudah binasa wahai Rasulullah. Kenapa beliau berkata demikian? Karena telah melakukan pelanggaran agama. Mereka menganggap diri mereka binasa tatkala mereka melakukan pelanggaran agama. Sebagian manusia sekarang mereka merasa sukses dengan pelanggaran agama yang mereka lakukan. Baik. Maka Nabi pun menyebutkan kafarah tersebut. Yang kedua, inzalul mani bi mubasyarah aw taqbirin aw dhammin aw nahwiha fa in qabbal wa lam yunzil fala syai'a alayh. Keluarnya, mohon maaf, air sperma, mani bi mubasyarah karena dia melakukan senggama atau mencium istrinya atau memeluknya atau yang semisal dengannya. Mungkin timbul pertanyaan, apakah itu mungkin terjadi? Sangatlah mungkin. Apalagi kalau dia pengantin baru. Ya. Ketika dia memeluk, mencium, ya, tiba-tiba keluar mani, maka batal puasanya. Ya, tapi kalau dia mencium dan mani tidak keluar, maka tidak ada dosa atasnya dan tidak pula batal puasanya. Demikian secara umum ya. Namun dalam hal ini terjadi khilaf di antara ulama. Pertama dibahas lebih dahulu apa hukum mencium istri di siang hari Ramadan. Datang 2 hadis dalam hal ini. Suatu ketika datang orang tua kepada Nabi minta izin untuk mencium istrinya. Ini menerangkan kepada kita pelajaran dalam rumah tangga jemaah. Disebutkan dalam riwayat tersebut dia syekh, sudah tua, ingin minta izin kepada Nabi mencium istrinya. Menunjukkan kepada kita apa? Bahwa para sahabat Nabi walaupun sudah tua tetap mesra rumah tangganya. Tetap romantis. Beda dengan sebagian orang kita. Begitu istrinya minta diperhatikan, beromantis-romantis, tanya cocokam 2 bota poka. Pergi lagi film, ya kan? Cucu udah banyak tuh apa romantis-romantis lagi. Oleh karenanya sebuah ungkapan yang keliru terhadap kehidupan rumah tangga seorang muslim dan muslimah dengan ungkapan bulan madu. Ini ucapan yang zalim ini. Yang benar adalah hidup madu. Kalau bulan madu berarti hanya hitungan bulan madunya. Setelah itu apa? Racun. Yang benar adalah hidup madu jemaah. Nah, lihat mereka para sahabat Nabi. Dan demikian pula yang kita lihat dari Nabi ketika beliau pulang dari perang. Beliau meminta para sahabatnya untuk berjalan duluan. Kemudian beliau bercanda dengan Aisyah di belakang dengan melakukan perlombaan lari. Ini kan di kondisi yang sangat tegang kan? Pulang perang. Ini pulang perang kan capek. Pikiran pun tegang kan? Tapi Nabi masih memperhatikan hak istrinya. Dengan bercanda, berlomba lah, lari. Beda dengan kita ya. Baru pulang. Walau patayang ko. Nyampi belum ko. Kamera tahek dah. Bori pekem lah. Pekem. Kau dengan hek. Anak reput apa. Ya, dia marahin istrinya. Merasa dia udah capek dari pekerjaannya. Ya, ini introspeksi diri buat kita semua ya. Baik. Nah, Nabi membolehkan. Setelah itu datang laki-laki muda minta izin hal yang sama. Nabi tidak membolehkannya. Para pertanyaannya sama. Di sini para ulama
menggali hukumnya. Mereka mengambil kesimpulan dengan kesimpulan bahwa kalau dia mampu menahan hawa nafsunya, maka boleh dia mencium istrinya. Kalau dia tahu dirinya tidak tahan, kalau dia buka pintu langsung jatuh ke jurang, jangan dia buka pintunya. Seperti dalam hadis ini. Makanya dalam hadis lain Nabi Aisyah menyatakan Nabi sering mencium istri-istrinya di siang hari Ramadan. Ya, dan beliau amlaku li irbih. Beliau sangat mampu menahan hawa nafsunya. Nah, saya ingin menarik kepada poin berikut ini. Ini yang lebih detail. Berarti kesimpulannya hukum asal mencium istri di siang hari Ramadan boleh secara syar'i. Demikian. Nah, di sana ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi ma tarattaba 'alal ma'zun ghairu madhmun. Suatu kejadian karena melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh syar'i, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti jaminan atau tidak berdosa. Berarti kalau dia mencium istrinya dengan izin syar'i, rupanya terjadi hal yang dia tidak ingin melakukannya. Tapi itu terjadi karena dia melakukan suatu perbuatan syar'i, yaitu keluarnya mani. Sebagian ulama menyatakan tetap tidak batal puasanya. Karena yang dia lakukan bukan untuk mengeluarkan mani. Tetapi dia melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh syar'i tanpa sengaja keluar mani. Dan pendapat ini lebih kuat. Dan ini dikeluarkan oleh guru kami Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah. Tapi ingat, tidak bisa hilah. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Jelas ya? As-salis, al-aklu wa syurb, makan dan minum. Apa definisi makan minum? Kata beliau, isalut ta'am aw syarab ila al-jawf, sawun kana an tariqil fam aw an tariqil anf. Memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuhnya. Melewati kerongkongannya, apakah melalui mulut ataukah melalui hidung. Apa saja bentuk makanan atau macam makanan dan minuman tersebut. Wala yajuz lis-sha'im an yastanshiq dukhan al-bukhur. Tidak boleh seseorang menghirup asap bukhur. Di Arab kan biasa bukhur pakai asap itu ya. Ya, ini tidak boleh dia hirup. Kalau bisa melewati kerongkongannya. Ya. Li'anna dukhan jurm wa amma syum ar-rawaih at-thayyibah falabas. Karena yang namanya asap dia suatu zat yang nyata. Suatu benda. Beda hanya kalau dia mencium baunya. Ya, kan beda. Aroma. Bukan sesuatu yang masuk melewati kerongkongan. Kalau asap memang sesuatu zat yang nampak, yang bisa diraba dan bisa masuk serta mempengaruhi kondisi tubuhnya yang tatkala melewati kerongkongannya. Nah, baik. Arabi yang keempat kata Syekh, maka nabi ma'na al-akli aw syurb, atau sesuatu yang serupa dengan makanan dan minuman. Contohnya impus. Mithl al-ibr al-mughadhiyah. Artinya impus. Yang menggantikan makanan dan minuman. Wa amma ghairul mughadhiyah fala tuftir. Adapun suntikan yang tidak memberikan gizi kepada tubuh, maka tidak mengapa. Apakah dilakukan pada urat ataukah pada salah satu dari anggota tubuh. Apa kira-kira suntikan yang bukan impus, dokter? Bius. Ya. Ya, dengan bius memang dia nggak puasa lagi kan, udah pingsan. Oh, bius lokal, ahsan. Yang selain itu? Ambil darah nanti dianalogikan kepada hukum bekam ataukah bukan. Nah, itu mungkin darah. Tapi kalau transfusi darah itu sama seperti memberikan fungsi seperti fungsi impus kan, memberi tenaga, menambahkan tenaga. Nah, selain itu apa lagi? Suntik obat. Misalkan obat yang dia tidak menggantikan makanan dan minuman. Ada dokter kan? Nah, dan apa lagi? Ya. Dan yang semisal dengannya. Nah. Baik, ya. Yang kelima kata Syekh, ikhrajud dam bil hijamah wa ala qiyasi ikhrajuhu fil fasl. Mengeluarkan darah dari tubuh dengan melakukan bekam. Dan dianalogikan kepada hukum bekam adalah mengeluarkan darah dengan cara fasdun. Ya, Aceh mungkin masih jarang ya fasdun ya. Udah banyak juga ya. Mengeluarkan darah dari urat kaki ya.
Ya. Hah? Dari tangan juga. Nah. Mimma yu'athiru 'alal badan kata'thiril hijamah, yang memberi pengaruh seperti pengaruhnya bekam. Fa amma ikhrajud dam al-yasir lil fahs wa nahwi fala yutir li'annahu la yu'athir. Adapun mengeluarkan darah sedikit untuk dibawa ke lab ya, untuk diperiksa kesehatannya, maka tidak membatalkan puasa karena dia tidak memberi pengaruh kepada badan, tidak menyebabkan kelemahan pada badan seperti bekam. Adapun masalah bekam, ini salah satu permasalahan yang terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan ulama terkait permasalahan puasa. Sebab terjadinya kesilangan pendapat di kalangan ulama datang hadis yang beraneka ragam. Di sebuah riwayat disebutkan ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi pernah melakukan bekam dan beliau sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain ada hadis yang berbunyi aftarul hajim wal mahjum. Sungguh orang yang telah membekam, si pembekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Ya, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri sebagai penuntut ilmu agama yang masih kecil lebih condong kepada pendapat ulama yang menyatakan tidak batal. Karena beberapa alasan. Yang pertama, dalil-dalil yang menyatakan bekam itu membatalkan puasa ya adalah dhaif. Dan sebagian ulama mensahihkannya. Kedua juga bertentangan dengan hadis Nabi yang berbunyi Nabi pernah berbekam dan beliau dalam keadaan puasa walaupun kesahihan sanadnya juga diperselisihkan oleh ulama. Kedua, bahwa hukum puasa telah sabit dengan dalil yang pasti, maka tidak boleh digugurkan dengan sebuah dalil yang tidak pasti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terlebih lagi bekam zaman dulu berbeda dengan bekam zaman sekarang. Ya. Bekam zaman dulu menggunakan apa? Tanduk suatu hewan. Kemudian tanduk tersebut dimasukkan ke bagian titik bekam, kemudian dihirup dengan mulutnya yang sangat memungkinkan masuknya darah ke dalam mulutnya. Sedangkan bekam sekarang bukan dengan cara seperti itu. Tapi ulama yang berpendapat tetap bekam bukan tetap membatalkan puasa bukan melihat kepada sisi tadi, tapi mereka melihat pengaruhnya badan setelah bekam. Wallahu a'lam bishawab, yang rajih tidak membatalkan. Namun kalau ditinggalkan itu lebih baik. Nah. Itu tadi fasdun, mengeluarkan darah sama dengan bekam. Ya, kalau dia berpendapat mengikuti pendapat ulama bekam membatalkan puasa, maka itu dianalogikan kepada bekam. Tapi yang rajih tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. As-sadis at-taqayyu 'amdan wa huwa ikhraju ma fil ma'dah min ta'amin aw syarabin. Adalah menyengajai muntah. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Ya. Saya pernah diberitahukan oleh seseorang punya teman yang enggak baik akhlaknya. Jadi dia diundang makan oleh kawannya traktir, kemudian datang ke belakang dimuntahin lagi supaya bisa makan menu lain. Karena kebetulan lagi dapat traktiran dari kawannya. Nih. Ada orang-orang yang aneh di dunia ini ya. Seperti ini ya. Kalau punya dapat kawan seperti ini, banyak-banyak berdoa lah kepada Allah. Dia menyengajai muntah, yaitu mengeluarkan makanan atau minuman dari mi'dahnya. Ini pendapat jumhur para ulama. Karena mereka mensahihkan hadis Nabi yang berbunyi, man istaqa'a ya faqad aftar. Barang siapa yang menyengajai muntah, ya maka dia telah membatalkan puasanya. Tapi barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak membatalkan. Jadi dalam masalah muntah ini dirinci. Yang pertama menyengajai muntah. Maka pendapat jumhur ulama menyatakan batal puasanya. Yang kedua, muntah bukan karena sengaja. Maka sepakat ulama ini tidak membatalkan puasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Syekh menyebutkan as-sabi yang ketujuh adalah khuruj damil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Dan ini telah kita bahas pada sesi sebelumnya. Kemudian kata Syekh bahwa hal-hal yang dapat membatalkan puasa di atas itu dapat membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama, an yakuna aliman bil hukm wa aliman bil waqt. Dia memang tahu hukumnya, dia udah tahu makan minum atau kalau dia berpendapat hijamah bekam itu membatalkan puasa, dia udah tahu itu perbuatan bisa membatalkan puasa. Tetap saja dia melakukannya. Maka ini batal. Tapi kalau dia nggak tahu bahwa bekam itu membatalkan puasa, setelah itu diingatkan bahwa bekam dapat membatalkan puasa, maka tidak membatalkan. Karena dia tidak tahu. Yang kedua, dia tahu waktunya.
Karena ada orang melakukan salah satu dari pembatal puasa karena dia anggap waktu buka telah datang. Ini mungkin tergambarkan bagi orang yang tinggal di pelosok. Dia ada pengumuman seperti di masa Nabi SAW. Pernah terjadi mendung yang luar biasa. Para sahabat pun buka puasa. Setelah itu tiba-tiba mendung hilang, cerah lagi. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian mereka pun melanjutkan kembali puasa mereka dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha puasa tersebut. Andai kata itu diqadha, dan niscaya Nabi akan menyebutkannya karena ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak mungkin Nabi menunda penjelasan di saat dibutuhkan. Nah, dari itu para ulama menyatakan apabila seorang melakukan pembatal puasa karena dia anggap waktunya telah selesai, maka dia tidak harus mengqadha'nya. Yang ketiga, an yakuna dzakira, dalam keadaan sadar. Karena kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang ketika puasa dia lupa sehingga makan dan minum, maka hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah lah yang telah memberikannya makan dan minum. Jelas ya? Apalagi orang memang nggak pernah biasa puasa, nggak pernah puasa kecuali di Ramadan, seringkali lupa itu. Apalagi di hari pertama, betul nggak? Hah? Ya, sering pengalaman pribadi kayaknya. Anak ya. Masya Allah, ayah anak juga sesekali. Ya, memang dia nggak pernah puasa. Ya, di hari pertama, 12 kayak badapu paju. Hai banganan puasa, astagfirullah. Ya, dan sisi juga alhamdulillah, karena kata Nabi itu adalah Allah yang memberikan ia makan dan minum. Maka hendaknya dia langsung berhenti dan tetap melanjutkan puasanya dan tidak harus mengqadha. Cuma yang menjadi pertanyaan, bagi orang yang melihat saudaranya makan dan minum di siang hari Ramadan karena lupa, apakah dia harus mengingkarinya atau dia membiarkannya karena itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Sebagian ulama menyatakan tidak diingkari, karena itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dan kata mereka itulah yang tersirat dari hadis di atas. Ya. Yang kedua menyatakan tetap diingatkan, karena itu pelanggaran agama. Sebagaimana ada orang yang lupa melakukan suatu pelanggaran agama yang lainnya, dia tetap ditegur. Yang rajih dia ditegur. Nah, kita selesaikan dulu. Baik. Ats-tsalits, yang ketiga, an yakuna mukhtara, atas pilihan dirinya, bukan karena paksaan. Karena kapan dia dipaksa untuk melakukan hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak akan batal. Kemudian Syekh ingatkan, wala yuftiru as-sha'im biswaki bal huwa sunnatun lahu wa li ghairihi. Siwak tidak akan membatalkan puasa seseorang. Itu merupakan karena siwak adalah suatu sunnah bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang tidak berpuasa di setiap waktu, di awal hari ataukah di akhir hari. Siwak itu adalah membersihkan. Definisi siwak secara etimologi adalah menggunakan kayu arok. Yang khusus memang untuk membersihkan mulut. Tetapi secara definisi syar'i, siwak adalah suatu aktivitas, suatu perbuatan yang untuk membersihkan lidah, gigi dan gusi sehingga menghilangkan kotoran dan menghilangkan aroma yang tidak baik, yang tidak enak darinya. Maka dari itu para ulama menyatakan apabila dia berwudu, dia tidak punya siwak, dia berusaha membersihkannya terlebih dahulu dengan jari jemarinya, maka dia telah melakukan aktivitas siwak, masuk ke dalam keumuman keutamaan siwak. Nah, cuma masalahnya sekarang siwak ini dilakukan zaman kita menggunakan odol. Sebagian odol ada rasa makanan dan rasa minuman. Ya, maka tetap tidak membatalkan puasa kecuali odolnya dikunyah dan ditelan oleh dia, baru batal. Cuma para ulama memberi nasihat apabila odol tersebut berbau makanan agar dia jauhi. Dia memakai odol yang tidak berbau makanan. Di dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i atau bahkan juga dalam riwayat Imam Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartum biswa inda kulli wudu. Ya, dalam riwayat yang lain inda kulli shalah. Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu atau setiap kali salat. Dan juga dalam riwayat Nasa'i. Ini dalil yang sangat nyata bahwa tidak ada batasan waktu untuk bersiwak.
Ini bantahan ulama kepada sebagian madhab yang menyatakan kalau matahari sudah tergelincir, tidak boleh lagi sikat gigi. Ini keliru. Karena hadis Nabi, aku akan perintahkan mereka untuk bersuah setiap kali salat atau setiap kali wudu. Di antara salat, di antara wudu adalah salat zuhur, salat asar, dan salat maghrib. Sehingga sebagian mereka, kalau kita dekat dengannya, bau mulutnya luar biasa. Karena dari semenjak zuhur sampai menjelang maghrib, dia nggak mau sikat gigi lagi. Khawatir batal puasanya. Sehingga sebagian mereka bau mulutnya seperti naga bonar. Qala wa yajuzu lis-sha'imi an yaf'ala ma yukhaffifu anhu shiddatal hur wal 'atash. Dan boleh bagi seorang yang sedang berpuasa melakukan sesuatu yang bisa meringankan dahaganya dan kepanasan yang menimpa tubuhnya. Katabarrud bil ma, seperti mendinginkan tubuhnya dengan air. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasubbul ma'a ala ra'si wa huwa sha'im min al-'atash. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menyiram air ke kepalanya dalam keadaan beliau berpuasa karena dahaganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban falqahu ala nafsihi wa huwa sha'im. Abdullah bin Umar juga pernah membasahi bajunya. Kemudian beliau selimutkan ke tubuhnya dalam keadaan beliau berpuasa supaya dingin. Lebih mantap lagi apa? Masuk jacuzzi ya. Kita buat jacuzzi di rumah atau kolam, masukkan es, rendam sebentar. Yang lama-lama beku nanti. Ya. Tayyib hadza minal yusr alladzi kana yuriduhu Allahu bina. Ini adalah kemudahan yang Allah inginkan untuk kita. Walillahil hamdu wal minna ala ni'matihi wa taysiri. Segala puji untuk Allah Jalla wa Ala atas nikmat dan anugerah serta kemudahan yang Ia berikan kepada kita. Tapi dengan ini kita telah menyelesaikan 4 fasal, sisa 2 fasal lagi. Tarawih atau 3 fasal lagi ya. Tarawih, zakat, kemudian zakatul fitr. 4 fasal lagi. Baik, gimana? Kita selesaikan kitab ini atau sebagai bekal cukup hal yang berkaitan dengan puasa ini? Kita ambil 1 fasal lagi ya. Tanggung ya, kita selesaikan aja kitab ini ya. Insyaallah zuhur di sini ya. Baik. Biasanya kalau apel sampai 2-3 jam kan di lapangan kan? Ya dokter, enggak? Beda ya? Baik. Fit tarawih. Fasal yang kelima terkait tarawih. At-tarawih qiyamul laili jama'atan fi Ramadan. Tarawih itu adalah melakukan salat malam secara berjamaah di Ramadan. Namun perlu diketahui bahwa penamaan tarawih itu bukan bahasa hadis, tetapi bahasa para ulama. Seperti para ulama menamakan 2 rakaat, salat 2 rakaat setelah terbitnya matahari sebagai salat syuruk. Bahasa hadis kan bukan syuruk. Tapi dia salat 2 rakaat setelah salat subuh berjamaah, dia berduduk berzikir kepada Allah, kemudian setelah terbitnya matahari dia salat 2 rakaat. Dinamakan syuruk karena di saat itu matahari sedang syuruk. Syuruk itu artinya memancar. Cahaya matahari sudah terpancar. Seperti juga para ulama menamakan 2 rakaat, salat 2 rakaat sebelum duduk ketika masuk masjid. Mereka namakan sebagai salat apa? Tahiyatul masjid. Bahasa hadis adalah idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, maka dia jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian para ulama menamakannya sebagai salat tahiyatul masjid karena tahiyah kan selamatan kan? Ya, ucapan selamat, perbuatan yang mengucapkan sebagai kata selamat ya sebelum duduk untuk mudah diingat oleh kaum muslimin. Demikian juga salat tarawih. Karena arti tarawih itu istirahat kecil. Karena merupakan kebiasaan kaum muslimin ketika melakukan salat malam di malam Ramadan, di antara 2 rakaat ke rakaat berikutnya atau dari antara 4 rakaat ke rakaat berikutnya mereka melakukan istirahat kecil sehingga mereka menamakannya tarawih. Bukti yang kedua, buktinya para ulama yang berbicara tentang keutamaan tarawih, dalil yang mereka pakai adalah dalil keutamaan salat malam secara umum. Jelas ya? Kenapa saya sebutkan poin ini? Karena sebagian orang ketika membantah nggak nyambung. Ya, ketika dibawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi tidak pernah melakukan salat lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Yang tarawih hay apa, Haji? Ya. Yang salat malam. Mio tarawih ana masalah.
Kita bukan sedang membahas boleh tidaknya lebih dari 11 rakaat. Kita sekarang berdiskusi tentang penamaan tarawih ini ya. Dan lari dari konteks pembahasan. Ketika dibawakan hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha, nyan salat malam kan tarawih, yang tengok bahai hai apa salat tarawih. Ini jawaban enggak nyambung. Ingin jadi ahli fikih malah jadi bahlul. Yang pertama dari sisi hadis Aisyah sendiri sudah beliau tegaskan di situ, tidak di Ramadan dan tidak pula di luar Ramadan. Jelas? Kedua, seluruh ulama yang membahas tentang keutamaan salat malam di malam Ramadan, mereka setelah membawakan hadis khusus barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mereka juga menggunakan dalil-dalil yang menerangkan keutamaan salat malam secara umum. Mereka gunakan ayat Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhal muzammil dan seterusnya. Mereka bawa juga hadis Nabi salatul laili matna fa idza khasya ahadukumul fajr falyutir. Hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar, juga hadis Aisyah radhiyallahu anha serta hadis-hadis yang lainnya. Setelah itu baru kita bahas berapa jumlah rakaatnya. Nah, sebagian orang tidak memperhatikan konteks yang sedang dibahas, sehingga dengan mudahnya dia menjawabnya salat malam hai tengku medua, kan salat tarawih. Mampu beda. Tarawih dinamakan tarawih itu pembahasa ulama, tidak ada hadis yang berbunyi salat tarawih, enggak ada. Tarawih itu penamaan istilah ulama, sebagaimana mereka menamakan 2 rakaat, salat 2 rakaat setelah terbit matahari sebagai salat isyraq, salat syuruk. 2 rakaat sebelum duduk ketika masuk ke masjid mereka namakan tahiyatul masjid. Nah, wa waqtuha min ba'dil isya ila tulu'il fajr. Waktunya adalah dari semenjak selesai melakukan salat isya sampai terbit fajar sadiq. Wa qad raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qiyam Ramadan haitsu qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi, bukan memerintahkan, karena salat tarawih hukumnya sunnah, tidak wajib. Di sini ingin saya tekankan bahwa sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan mereka lebih semangat menjaga tarawih daripada menjaga salat 5 waktu berjamaah. Pada salat 5 waktu berjamaah hukumnya wajib buat kaum laki-laki, sedangkan tarawih sepakat ulama hukumnya sunnah muakkadah. Yang muakkadah betul-betul dijaga, yang wajib justru disia-siakan. Ini kan kebalik. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, man khalafa sunnah tanaqad. Orang yang beragama tidak mengikuti as-sunnah pasti banyak kontradiksi pada ucapan atau sikapnya. Jelas ya? Nabi menyatakan barang siapa yang menegakkan Ramadan, melakukan salat malam di bulan Ramadan, dibangun di atas iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama dhata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabila fa kathura an-nas thumma ijtama'u min al-lailati thalitha aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilayhi falamma asbaha qala qad ra'aytu ma sana'tum falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum wa dhalika fi Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam melakukan salat malam di dalam masjid. Maka beberapa sahabat pun ikut serta ke dalam salat beliau tersebut. Kemudian di malam berikutnya beliau melakukan kembali dan jamaahnya lebih banyak. Jamaahnya lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian di malam ketiga para sahabat pun datang ke masjid dan mereka telah berkumpul. Di malam ketiga atau keempat dalam riwayat ini mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan salat malam berjamaah. Rupanya Nabi tidak keluar. Begitu selesai salat subuh maka Nabi menyatakan, aku melihat kalian tadi malam telah berkumpul di masjid menunggu aku keluar melakukan salat malam berjamaah bersama kalian. Yang tidaklah menghalangi aku keluar kepada kalian kecuali aku khawatir salat tarawih itu akan diwajibkan. Dari ini para ulama, sebagian ulama menyatakan di antara sebab suatu amalan itu bisa diwajibkan kepada umat ini, Nabi melakukannya terus menerus. Karena Nabi tidak menyatakan aku khawatir kalian akan menyangkanya wajib. Ini salah menerjemahkan bunyi hadis seperti ini. Kurang tepat.
Bunyi hadis, aku khawatir akan diwajibkan kepada kalian. Atas dasar ini sebagian ulama mengambil sebuah kaidah bahwa suatu amalan itu bisa wajib kepada umat ini apabila Nabi mengerjakannya tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Ya. Sehingga kurang tepat kalau hadis ini seringkali diterjemahkan oleh sebagian penceramah, aku khawatir kalian akan menyangkanya wajib. Ini keliru. Ya. Nabi tidak menggunakan aku khawatir kalian menyangka akan wajib. Nabi menyatakan khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir salat malam itu akan diwajibkan kepada kalian. Ini bahasa Nabi SAW. Wadzalika fi Ramadan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian kata Syekh, was sunnatu an yaktasira ala 11 rakaah. Yang sunnah, yang afdal dia melakukan 11 rakaat tidak lebih. Yusallim min kulli raka'atin, dia salam di setiap 2 rakaat. Lianna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat kaifa kanat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, maka beliau menjawab, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Beliau menjawab, Nabi tidak pernah melakukan salat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataukah di luar Ramadan. Bahasa Aisyah cukup jelas dan cukup gamblang, ya kan? Beliau tidak pernah melakukan lebih dari 11 rakaat fi Ramadan wala fi ghairihi. Tidak di bulan Ramadan dan tidak pula di luar Ramadan. Bagaimana kita bisa lari dari hadis kayak gini bunyinya? Mau diselewengkan kemana? Makanya orang-orang yang menyatakan tidak boleh 11 rakaat di bulan Ramadan, ketika dia mensyarah hadis ini, kita lihat dia sendiri dalam kebingungan ketika mensyarah hadis itu. Coba antum buka, atau enggak usah lah, kena syubhat nanti. Ada kata antum buka, melihat mereka yang tidak mau menerima bolehnya 11. Kita enggak melarang lebih boleh, kita tidak menyatakan tidak boleh lebih dari 11 ya. Tapi yang kita salahkan orang yang menyatakan tidak boleh lebih, tidak boleh 11. Ketika dia ingin menjawab hadis ini, kita lihat dia sendiri bingung ketika menjawab hadis ini. Saking bingungnya dia, kita bisa bingung karena lihat gaya tubuh dia ketika menjelaskan hadis ini. Kita jadi ikut bingung ketika mendengar penjelasan dia. Kan cukup jelas bahasa Aisyah. Maka na yazidu. Nabi enggak pernah melakukan salat malam yazidu lebih. Baik di fi Ramadan, di bulan Ramadan, apa namanya? Kalau di Ramadan, tarawih. Wala fi ghairihi, tidak pula di luar Ramadan, ala 11 rakaah. Lebih dari 11 rakaat, kan cukup jelas bahasanya. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari ini para ulama sepakat bahwa 11 itu boleh. Bahkan sebagian besar menyatakan paling afdal adalah 11. Namun yang menjadi khilaf, apakah boleh lebih dari 11? Itu yang terjadi khilaf. Bukan khilaf boleh 11. Kalau 11 sepakat para ulama boleh. Bahkan kurang dari 11 pun boleh. Autiru walau wahidah, witirlah walaupun cuma 1 rakaat. Yang menjadi khilaf di kalangan ulama, apakah boleh lebih dari 11? Di situ letak khilafnya. Ini harus didudukkan dulu permasalahannya. Karena sebagian orang ketika membahas khilaf, duduk permasalahannya belum dia gambarkan. Sehingga orang mengambil kesimpulan yang keliru. Contohnya apa? Masalah cadar khilaf kok di antara ulama. Diumumkan begitu. Ini keliru. Masalah isbal khilaf di antara ulama. Diumumkan begitu. Ini keliru. Dia harus dudukkan dulu permasalahan. Contohnya misalkan dalam masalah isbal. Yang pertama, ulama dari seluruh mazhab sepakat. Non-isbal, ya, non-musbil, ya, tidak isbal, itu yang lebih afdal. Yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Kedua, mereka sepakat kalau dia isbal karena gegaya, ya, ingin tren, ingin karena sombong, sepakat mereka bahwa itu haram. Yang menjadi khilaf adalah yang ketiga. Dia isbal tanpa ada tujuan sombong. Ya, di sini ada 3 pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat tetap haram karena keumuman larangan Nabi. Tetapi kalau dia melakukan dengan kesombongan, maka dosanya lebih besar karena hadisnya berbeda. Yang kedua berpendapat makruh. Yang ketiga baru menyatakan mubah. Kalau duduk permasalahan seperti ini jelas dengan gamblang, pasti orang akan memilih tidak isbal karena itu lebih selamat, kan begitu. Contohnya masalah cadar, begitu juga. Kalau diumumkan langsung khilaf para ulama tentang cadar, ini kurang tepat. Ulama sepakat tentang cadar yang pertama,
memakai cadar itu lebih afdal. Baik dia wanita yang masih muda ataukah sudah tua. Dia wanita yang bernilai 10 ataukah bernilai 3,5. Tetap paling afdal baginya pakai cadar. Itu menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Yang kedua, mereka juga sepakat apabila dia wanita yang cantik, ya, dan masih muda atau udah tua tapi masih menggoda, karena ada orang nenek tapi nenek modis, ya kan? Kalau dia nggak pakai cadar, ini menimbulkan fitnah, godaan buat kaum laki-laki. Bahkan ada yang sampai insiden lalu lintas gara-gara wajah dia. Tabrak pohon. Apalagi sebagian wanita, kecantikannya itu sudah ijma'. Bukan hanya 4 mazhab lagi ijma'nya. Seluruh mazhab ijma' dia cantik. Ya. Kalau yang seperti ini, ulama sepakat dia harus pakai cadar. Ya. Dia harus pakai cadar. Mereka sepakat semuanya. Hanya saja mereka khilaf. Wajibnya cadar kepada dia karena wajah itu sebagai aurat atau karena demi menutupi pintu fitnah. Ya. Ada yang menyatakan wajib karena wajah adalah aurat. Ada yang menyatakan wajib bukan karena wajah aurat tetapi untuk menutupi pintu fitnah. Yang ketiga baru terjadi khilaf di antara ulama. Dia wanita udah tua atau masih gadis tapi mungkin nilainya cuma 2,5 atau 3,5, tidak menimbulkan fitnah buat kaum laki-laki. Yang mungkin orang ketika melihat dia tidak akan kembali kepada pandangan yang kedua. Kalau cantik kan sekali lihat kan ya adalah teringat di hatinya. Ya kan? Ini kalau lihat ini enggak ingat lagi. Enggak ada keinginan untuk melihat kembali. Bahkan ya bisa-bisa mungkin dia mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Tidak tergoda laki-laki dengannya. Dan tentunya ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di sini letak khilaf di kalangan ulama. Wajib enggak dia pakai cadar? Yang berpendapat wajah aurat menyatakan tetap wajib. Yang menyatakan wajah tidak aurat maka menyatakan tidak wajib. Tetapi afdalnya dia tetap memakainya. Jadi duduk permasalahan dijelaskan terlebih dahulu. Jangan diumumkan. Begitu saja. Nah, berikutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa fil Muwatta' an Muhammad bin Yusuf wa huwa thiqatun thabt عن السائب بن يزيد وهو الصحابي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة di dalam Muwatta' Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dari Muhammad bin Yusuf, dan beliau seorang rawi yang thiqah lagi sab, dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ib bin Yazid, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia salat malam di bulan Ramadan dengan 11 rakaat. Ini dalam Muwatta' Imam Malik. Maka aneh kalau sebagian orang menyatakan yang pubut salat malam 11 rakaat tak tahu hadis wayan. Memang ada apa? Kiban tahu hadis Aisyah satu. Ya kan? Hadis Jabir lagi. Ini juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Sebagaimana juga ada riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Umar memerintahkan mereka melakukan salat tarawih lebih dari 11 rakaat, tapi sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Ya, adapun yang 11 tidak ada ulama yang mengingkari. Bolehnya 11 rakaat salat tarawih, tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya, dan hadisnya sahih. Tidak ada yang mendhaifkannya. Adapun yang 11 rakaat para ulama khilaf. Nah, dan kita berlapang dada, kita tidak mengingkari kalau ada kaum muslimin yang melakukan salat tarawih lebih dari 11 rakaat, dan itu pendapatnya jumhur. Ya. Namun yang kita ingkari adalah fatwa yang mengingkari bolehnya tarawih 11 rakaat, apalagi menamakannya bid'ah. Ini adalah pembid'ahan yang pertama dalam sejarah tarawih yang saya ketahui. Nah. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa in zada ala 11 raka'ah fala haraj. Kalau dia melakukan salat tarawih lebih dari 11 rakaat maka tidak mengapa. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an qiyamil laili faqala mathna fa idza khashiya ahadukumul fajr ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla.
Ketika Nabi ditanyakan tentang solat malam, maka Nabi menjawab dua-dua. Apabila salah satu di antara kalian khawatir subuh masuk, maka hendaknya dia solat langsung 1 rakaat, mewitirkan apa yang telah dia lakukan. Kata para ulama, hadis tentang 11 rakaat itu bunyinya tersurat. Contohnya hadis Aisyah tadi, tersurat kan? Beliau tidak pernah melakukan solat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan, di malam Ramadan atau di luar Ramadan. Tersurat bunyinya. Sedangkan hadis-hadis yang sampai ke Nabi ya, bukan ke mauquf kepada sahabat Nabi, yang sampai ke Nabi yang menerangkan solat malam 11 lebih dari 11 rakaat tidak ada yang tersurat, semuanya tersirat. Contohnya ini kan bukan tersurat. Karena para ulama yang berpendapat harus 11 rakaat, mereka menjawab penyebutan dua-dua di sini kan tidak menunjukkan lebih dari 11. Bisa jadi dua-dua diakhiri dengan satu berakhir pada 11 rakaat. Jelas? Hadis Abdullah bin Abbas, Nabi salat 13 rakaat. Ya 2 rakaat sebagai pembukanya. Ada yang menjawab itu sebagai salat ba'diyah Isya. Nah. Jelas ya? Sedangkan pegangan ulama yang berpendapat 11 rakaat, hadisnya marfu' kepada Nabi dan pendalilannya tersurat bukan tersirat. Sedangkan hadis yang digunakan untuk solat tarawih lebih dari 11 rakaat yang marfu' ke Nabi itu bunyinya tersirat bukan tersurat. Dan dalil yang tersurat lebih kuat daripada dalil yang tersirat. Nas lebih kuat daripada zahir, sebagaimana zahir lebih kuat daripada muawwal. Yang tersurat hanya mauquf kepada para sahabat Nabi. Ada yang bunyi tersurat bahwa Umar memerintahkan beberapa sahabat untuk melakukan salat lebih dari 11 rakaat. Tapi yang datang dari Umar dengan 11 rakaat juga ada yang tersurat. Jelas ya? Makanya kalau kita melihat uraian para ulama tentang bolehnya bahwa 11 rakaat lebih afdal itu sangatlah kuat. Namun kita tetap tidak mengingkari bolehnya lebih dari 11 dan itu yang kita yakini. Ya, boleh lebih dari 11. Namun yang kita ingkari adalah vonis bid'ah kepada salat tarawih yang 11 rakaat. Lakin al-muhafadha 'ala al-'adad alladhi ja'at bihi as-sunnah ma'a ta'anni wa tatwil alladhi la yashuqu 'ala an-nas afdal wa akmal. Kemudian Syekh memberi catatan akan tetapi menjaga jumlah rakaat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Nabi berapa rakaat tadi? 11. Ya, dengan ta'ani, tenang, panjang bacaannya, dengan panjang yang tidak memberatkan manusia. Itu lebih afdal daripada lebih dari itu. 21 rakaat, surat yang paling panjang Alhaakumut Takatsur. Bahkan sebagian masjid itu sudah ada aturannya. Ditulis di depan, malam ini baca rakaat ini, baca ini, rakaat ini. Enggak boleh lebih dari itu. Ya, enggak boleh lebih dari itu. Ada 11 rakaat 1 juz. 21 rakaat ya, 1/4 juz. Ya lebih afdal yang 11 lebih panjang. Ya. Qal wa amma makanya terkadang kita agak lucu mendengar ya yang sebelah bawah rakaatnya ya lagi anak mit puasa di tengah huro. Hai puasa di huro, puasa di tengah huro kajut anak mit. Enak aja ngomong kayak gitu. Ya kan? Yang salat tarawih itu 11 rakaat itu seperti anak kecil yang enggak mampu puasa 1 hari. Dia cuma mampu setengah hari ya enggak apa-apa lah yang anak kecil. Dandang sembahyang 20 sahabat rakaat baik sembahyang le 13 bawah rakaat. Aci ujak yang 20 sahabat rakaat bak 13 bawah rakaat. Takat tejus. Idang. Dan itu enggak layak pun menjadi sebuah bahasa dalam kajian ilmiah. Karena itu akan menjatuhkan kita kepada sifat sombong, kepada ujub dan merendahkan manusia. Bisa jadi amalan orang yang lebih sedikit lebih diterima dan lebih berkah di sisi Allah daripada amalan kita yang lebih banyak tatkala ikhlasnya lebih kuat. Itu bukan bahasa ilmiah dalam kajian ilmiah. Ya kan? Bahasa warung kopi seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita ikut standar ilmiah. Nabi melakukan 11 rakaat. Bagaimana kita mencelanya? Apalagi yang melakukan 11 rakaat lebih panjang daripada yang 21 rakaat. Itu pun enggak layak. Yang 11 rakaat dengan bacaan yang lebih panjang, enggak layak mereka merendahkan saudara-saudara mereka yang salat 21 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek. Tidak layak. Karena atas dasar apa kita merendahkan sama-sama melakukan ibadah. Nah, belum tentu yang 11 rakaat lebih diterima oleh Allah daripada yang 21. Demikian pula sebaliknya. Bahasa seperti itu bukan bahasa ilmiah di dalam pembahasan ilmiah. Dandang sembahyang 20 sahabat rakaat sembahyang ilayu. Tibelah borang lagi anak min dandang puasa si huro nah, baik puasa di tengah huro juga nah upu. Ini kan bahasa pelecehan namanya ini. Ya.
yang tidak layak dari seorang yang mengajarkan ilmu agama ya berbahasa demikian. Kemudian kata Syekh, wa amma ma yaf'alu ba'dun nas minal isra' al-mufarrid fa innahu khilaful masyru'. Adapun perbuatan sebagian manusia salat tarawih dengan sangat cepat, ini menyelisihi syariat Allah. Iya, di Indonesia, di Banda Aceh mana yang paling cepat? Hah? Di mana? Dr. Wahyu? Tahuan nih. Langganan tetap. Di mana Pak Maimun? Itu ya. Sebelah. Tapi ya, kalau di Jawa yang di daerah apa itu 7 menit selesai 21 rakaat, Anda lihat videonya aja bisa jantungan kita. Kita lihat videonya aja jantungan kita. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Masya Allah, ini kan khawatir bermain-main dengan agama. Kita sholat itu ruh ibadah, ruh hati kita untuk menenangkan hati. Kita sholat tarawih bukan supaya cepat selesai agar tenang hati kita dengan tidak sholat tarawih. Ini keliru. Para sahabat Nabi itu justru melakukan ibadah demi menenangkan hati, bukan biar selesai agar hati ini tenang. Ini keliru. Nabi justru menyatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilan qurratu 'aini fi shalah. Perkara dunia yang dicintakan kepada hatiku adalah wangian dan kaum wanita. Sedangkan penyejuk hatiku itu di dalam salat. Oleh karenanya, Hudzaifah radhiyallahu anhu menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nabahu syai'un afza'a ila shalah. Apabila ada masalah besar, Nabi itu langsung melakukan salat untuk menenangkan hati dengan salat. Nah, kalau 7 menit bagi 21 rakaat, berarti setiap satu rakaat berapa detik? Enggak sampai 1 menit kan? Berapa detik berarti? Coba antum bagi. Enggak usah dibagilah, enggak penting juga. Yang paling mudah pasti itu terlalu cepat, ya kan? 7 menit 2 bagi 21 rakaat. Masya Allah, bisa jantungan kita. Kita yang enggak ikut sholat tersebut, lihat aja bisa jantungan. Hah? Baik. Cuma ya, Anda lihat di video ini, luar biasa ramai jamaahnya, enggak pernah berkurang. Paket ekspres ya. Fa in adda ilal ikhlal biwajibin aw ruknin kana mubtilan li shalah. Dan saya ingatkan, kalau ketergesa-gesaannya tersebut bisa menghilangkan, membuat dia tidak menunaikan wajibat salat atau rukun salat, maka bisa batal salatnya. Apa rukun salat? Di antaranya tumakninah. Apa definisi tumakninah? Syekh Al-Albani menyebutkan dia bisa membaca atau menunaikan suatu kewajiban di dalam rukun tersebut. Misalkan rukun sujud, dia bisa membaca subhana rabbil a'la sekali, maka itu sudah tumakninah. Nah, baik. Wa katsirun minal a'immah la yata'anna fi salati tarawih wa hadha qat'un minhum. Sebagian besar imam-imam salat, mereka tidak santai di dalam salat tarawih. Terlalu tergesa-gesa. Ini sebuah kesalahan. Atau la yata'anna, tidak bersikap bijak di dalam salat tarawih. Ini sebuah kesalahan dari mereka. Fa innal imama la yusalli li nafsihi faqat. Karena yang namanya imam dia tidak salat sendirian. Wa innama yusalli li nafsihi wa li ghairi. Dia salat untuk dirinya dan untuk orang lain. Fa huwa kal wali, seperti seorang wali, yajibu alaihi fi'lul aslah. Hendaknya dia melakukan sesuatu yang paling baik terhadap orang yang ia pimpin. Wa qad dzakara ahlul ilmi anhu yukrah lil iman an yusri sur'atan tamna'ul ma'mumin fi'lu ma yajib. Sungguh para ulama telah menyebutkan bahwa seorang imam dibenci melakukan salat dengan gerakan yang cepat yang membuat para makmum tidak bisa menunaikan kewajiban salatnya. Wa yanbaghi lil imam an yahrisu ala iqamati hadhihi tarawih. Seyogyanya manusia menjaga semangat melakukan salat tarawih ini. Wa alla yudhayyi'u habithahab min masjidin ila masjid. Nah, ini nasihat dari Syekh. Jangan mereka menyia-nyiakan salat tarawih mereka dengan pergi satu masjid ke masjid yang lainnya. Belum selesai. 5 rakaat masjid ini, 2 rakaat masjid ini, 2 rakaat masjid lain. 4 rakaat ke-6 di sana, rakaat ke-8 sana. Rakaat ini. Ada orang yang seperti ini, seperti ibu PKK. Nyicipi ini dikit, nyicipi itu dikit. Ya. Kenapa kata Syekh jangan seperti itu? Karena keutamaan orang yang sholat bersama satu imam itu seperti orang yang melakukan sholat satu malam penuh. Dia selesai sholat sampai jam 10 bersama imam atau jam 9. Maka pahala dia walaupun setelah itu dia tidur, pahalanya seperti orang yang sholat dari semenjak sholat isya sampai masuknya waktu sholat subuh. Dia kehilangan keutamaan itu. Taib.
Wala ba'sa bihudhurin nisa salat tarawih. Tidak mengapa kaum wanita ikut hadir pada salat tarawih. Idza uminatil fitnatu. Jika aman dari fitnah. Bisyarti an yakhrujna mutahasyimat ghairu mutabarrijat. Mereka keluar dengan menggunakan hijab, tidak berdandan, ingin zina. Karena ada sebagian wanita, ya, hadanallahu iyyahunna, di malam pertama tarawih itu memang malam festival kerudung. Apa mukena ya? Sebagian mukena yang lagu yang malam pun duk basah pertama, ngedeh mukena raw paling mahal. Ya, mukena dia yang paling mahal, paling cantik. Selfie lagi, masya Allah ramai banget malam ini. Ini bisa merusakkan terawih ya. Itu kalau malam pertama, kedua, saya sampai malam keberapa meludak masjid? 5 biasanya. Itu meludak tuh. Apalagi malam pertama, mukena yang belum pernah dipakai. Malam kelima udah berkurang. Malam ke-20 tinggal Bilal sama imam. Pengurus masjid, security keamanan pun hilang. Cleaning service pun nggak ada lagi. Tinggal imam, Bilal, muadzin. Ya, ini kan keliru. Padahal malam Ramadan semakin berlalu dari malamnya semakin dekat Lailatul Qadar. Dan umur pun secara kaidah umur semakin berlalu berarti semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Berarti semakin dekat dengan kematian. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Mestinya semakin berjalan waktu kita semakin semangat karena semakin pendek umur kita dan semakin dekat dengan kematian. Kata Syekh, jangan mereka keluar dalam keadaan berdandan, menggunakan perhiasan dan tidak pula menggunakan wewangian. Nah, dengan ini kita telah menyelesaikan fasa tarawih. Sisa 2 fasa lagi. Masalah zakat dan masalah zakatul fitr. Baik, kita baca. Berapa menit lagi adzan? Setengah jam lagi. Baik, kita selesaikan ya. Az-zakatu fariidatun min faraidil Islam. وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فما أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يشتت فإن تاب وإلا قتل ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤت زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبة يطوقونه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشرقيه يقول أنا مالك أنا كنزك الشجاع ذكر الحيات والأقرأ الذي تماعط فروة رأسه لكثرة سمه وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برد دعينت لهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد وللزكاة فوائد إلى آخره. Kalau diaman begini belajar, nggak perlu nerjemahin lagi, langsung faedahnya cepat selesai. Makanya dalam satu majelis terkadang bisa satu kitab. Kita Indonesia membuat lama selesai penerjemahannya. Ya, makanya biar cepat selesai. Saya kira nggak perlu diterjemahin lagi kan. Taib. Kesimpulan yang beliau sebutkan di atas bahwa zakat salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan dia rukun Islam yang ketiga setelah 2 syahadat dan salat. Dia adalah salah satu rukun yang paling penting setelah 2 syahadat dan salat. Dalil yang menerangkan wajibnya zakat adalah ayat Al-Quran. Beliau sebutkan tadi dapat dilihat surat Ali Imran ayat 180. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab zakat. Hadis nomor 1403 di mana
orang yang tidak membayar zakatnya hartanya itu akan menjadi ular di hari kiamat yang memiliki 2 tanduk yang bisa yang luar biasa mematok ini 2 taringnya. Ya, bayangkan siksaan yang luar biasa. Kemudian hartanya itu menjadi lempengan di dalam api neraka yang akan digunakan untuk menyetrika pipinya, menyetrika punggungnya, ya, dan anggota badannya yang lainnya. Kemudian ayat yang lainnya beliau sebutkan adalah surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab zakat pada nomor 987 di mana Nabi menyebutkan orang yang tidak mengeluarkan zakat dari emas dan peraknya di hari kiamat itu akan menjadi lempengan dalam api neraka yang akan digunakan untuk menyetrika tubuhnya dalam satu hari yang panjangnya seperti 50.000 tahun. Nah, kemudian beliau menyatakan fawaid ad-diniyah. Faedah zakat dari sisi agama dan dari sisi sosial. Dari sisi agama dia merupakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan dasar kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat seorang hamba. Manfaat yang kedua, dia adalah ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala dan menambahkan imannya. Sebagaimana keumuman ibadah yang lainnya. Manfaat yang ketiga, ma yatarattabu ala adaiha minal ajril azim. Dia akan memperoleh pahala yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan mengembangkan sedekah. Ya, dilipat gandakan pahalanya dan keberkahannya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun. Riba yang kalian perlakukan kepada manusia dalam harta-harta mereka tidak akan pernah berkembang di sisi Allah. Adapun zakat yang kalian keluarkan, yang kalian inginkan wajah Allah dengannya, mereka adalah orang-orang yang telah melipat gandakan harta mereka. Ar-Rum ayat 39. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'iddi tamratin aw ma yu'adilu tamratan min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib fa inna Allah ya'khudha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla al-jabal rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini luar biasa ya. Sedekah dengan satu anak kurma saja dari harta yang halal dan Allah tidak menunjukkan halal, Allah membalasnya dikembangkan oleh Allah menjadi seperti sebesar gunung jemaah pahalanya. Allah akan menerimanya dengan ya tangan kanannya. Walillahil matsalul a'la, sesuai dengan keagungannya Allah yang tidak dapat diperbagaimanakan dan tidak menyerupai sifat makhluk. Yang keempat, annallah yamhu bihal khataya. Zakat itu dapat menghapuskan dosa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sadaqatu tudhiful khati'atu kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghilangkan dosa, menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Dan dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat dan juga mencakup sedekah at-tatawwu. Sedangkan secara khuluqiyah, secara sosial, secara akhlak, dia juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, anha tulhiqul muzaki bimarkabil qurama zawi samaha wa sakha. Orang yang mengeluarkan zakat, dia dikategorikan orang yang dermawan. Dia yang namanya orang dermawan pasti dimuliakan. Jangankan muslim, orang kafir aja kalau dia dermawan akan dimuliakan oleh orang muslim. Apalagi dia muslim. Anna zakat tastawjibu ittisaf al-muzaki birahmah wal 'atf 'ala ikhwanihi al-mu'damin warahimun aw al-mu'dimin warahimuna yarhamuhumullah. Orang yang mengeluarkan zakat, dia akan memiliki sifat rahmat dan dia akan memiliki perasaan yang halus, yang lembut kepada saudara-saudaranya yang miskin. Dan orang yang punya sifat rahmat akan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Manfaat yang ketiga, annahu minal musyahad anna badla al-naf'il mali wal badani lil muslimin yashra as-sadr wa yabsutu an-nafs wa yujibu an yakuna al-insan mahbuban mukraman bihasbi ma yubdhilu min an-nafi' li ikhwanihi. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau manfaat lainnya yang dia gunakan dengan fisiknya untuk kaum muslimin ini akan menghilangkan kedengkian, kejelekan dari hati manusia di antara mereka. Betapa banyak orang yang tadinya benci kepada kita tidak lagi benci kepada kita karena kita pernah memberikan suatu manfaat kepadanya. Dia akan dicintai dan akan dimuliakan oleh orang karena banyak memberi manfaat kepada orang. Yang keempat, anna fi zakati tathiran li akhlaqi badiliha, akan mensucikan, membersihkan orang yang mengeluarkan zakat dari akhlak-akhlak yang tidak baik seperti pelit, syuh,
Syuh lebih parah dari pelit. Syuh ini adalah ambisi yang sangat tinggi untuk meraih dunia dengan cara-cara yang sekalipun dengan cara yang bertentangan dengan hukum Allah Jalla wa'ala, setelah itu enggan membelanjakannya di jalan yang Allah ridhai. Allah berfirman, "Khudh bi amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. At-Taubah ayat 103. Wa min fawaidiha al-ijtimaiyah. Berikutnya adalah faedah zakat secara nilai kemasyarakatan, secara sosial. Yang pertama kata Syekh, anna fiya dafa li hajatil fuqara alladzina hum as-sawadul a'zam fi ghalibil bilad. Akan menutupi kebutuhan orang-orang miskin yang mana mereka adalah mayoritas, masyarakat mayoritas di setiap negara. Setiap negara rata-rata orang miskin atau kaya? Rata-rata miskin. Kecuali hanya beberapa negara saja. Ya. Kayak di Qatar atau yang semisal dengannya, miskin-miskin orang Qatar naiknya Land Cruiser. Itu orang miskin di Qatar. Naiknya Land Cruiser. Atsani anna fi zakati taqwiyatan lil muslimin wa raf'an min sya'nihim. Akan memperkuatkan kaum muslimin dan mengangkat derajat mereka, mengangkat kondisi mereka. Walidzalika kana ahadu jihati zakah al-jihad fi sabilillah kama sanadkuru insyaallah taala. Oleh karenanya salah satu dari tempat pentransferan zakat adalah jihad, agar mereka kuat di medan jihad dengan punya senjata atau dengan mengkonsumsi makanan dan minuman dari zakat tersebut. Yang ketiga, anafiyah izalatan lil ahqad wa dhaghain. Dapat menghilangkan rasa dengki, cemburu, iri dari hati orang lain. Sekarang ada orang kaya suatu kampung, enggak pernah memberikan zakat, enggak pernah memberikan sedekah kepada orang kampung setempat. Pasti orang akan dengki, bahkan bukan sekedar dengki. Mungkin kalau rumahnya kebakaran enggak akan dibantu oleh orang. Ya kan? Masuk maling dibiarin, bah menai dia. Mioji mentahailah maling kita mengenal, bah berancur gede. Sebagian orang kan demikian. Dan ini hendaknya menjadi teguran buat orang-orang yang kaya. Sebagian orang kaya bersikap dengan tetangganya yang miskin, memandang tetangganya yang miskin sebelah mata. Padahal orang-orang miskin yang dia anggap sebelah mata itu, dia pandang sebelah mata itu, di sebagian kondisi mereka jauh lebih berjasa untuk dia dari ketimbang kawan-kawan dia yang kaya. Contohnya apa jemaah? Kalau terjadi kebakaran, yang akan pergi menyiramkan air ke rumahnya, orang-orang kaya apa orang miskin rata-rata? Miskin, ya kan? Iya. Kemudian kalau ada maling yang mau ngejar maling masuk ke rumah dia, siapa yang mau ngejar? Tukang becak yang ngejar. Bukan konglomerat yang samping rumah dia. Ya kan? Dan dia juga akan butuh kepada mereka. Dari sisi dunia dan agama. Secara agama setiap kali mereka salat, dia mendapatkan doa mereka. Wa ala ibadillahi as-salihin, yang mencakup setiap orang yang saleh. Secara dunia, misalkan terjadi insiden lalu lintas terhadapnya dan di depan dia hanya orang-orang miskin. Kalau nggak dibantu sama mereka gimana? Ya, tabrak di jalan, nggak diangkat sama orang, dibiarkan aja, bah mati, bukan dari awal mati. Ya kan? Misalkan orang kayak itu karena udah benci sama dia. Dan itu kita lihat dari masyarakat kita. Terkadang ketika melihat ada orang lain musibah, itu bit bahasa lagi kan. Bukan hanya dari awal mepek, telah dah mepek. Karena orang udah benci sama dia, karena akhlak dia sehari-hari. Sebagian orang bawa sepeda motor, bawa mobil, ya dengan cara-cara yang menghinakan orang lain. Contoh lainnya, anaknya jatuh ke sumur, jatuh ke sungai. Siapa yang akan mau nyelam ke sungai jemaah? Mengangkat orang-orang miskin juga rata-rata. Makanya Nabi SAW wahya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, alla yafkhara ahadun ala ahadin, jangan ada yang bersikap sombong atas satu sama yang lain. Semuanya antawadhu, hendaknya merendahkan dirinya. Yang kedua yang keempat kata beliau, anafiyah tanmiyatan lil amwal wa taktsiran li barakatiha, akan mengembangkan harta tersebut dan membuatnya lebih berkah. Ya, pengembangan harta zakat itu bukan hanya pada keberkahannya saja, tapi pada zat harta itu sendiri juga akan bisa bertambah banyak dengan cara yang lain. Bisnisnya semakin bagus, omsetnya semakin naik. Dan belum pernah ada orang miskin gara-gara sedekah. Sebagaimana belum pernah ada orang kaya gara-gara pelit. Pernah antum baca sebuah majalah, di antara orang kaya di dunia, sebab dia kaya adalah karena pelit. Pernah? Enggak pernah, ya kan? Dan belum pernah pula ada orang yang miskin tadinya kaya, dia kiri, tiba-tiba miskin gara-gara terlalu sering sedekah. Enggak ada juga. Yang ada malah sebaliknya. Sedekah pangkal kaya. Ya. Sebagaimana pelit pangkal
dibenci oleh orang, itu yang udah pasti. Dan juga belum pasti kaya. Dan Nabi bersabda, mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta seorang muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Manfaat yang kelima, anna lahu fiha tawsi'atan wa bastul lil amwal. Fa innal amwal idza surifa minha syai'un ittasa'a da'iratuha ila akhirih. Kemanfaatan harta yang dia miliki menjadi luas. Yang tadi yang manfaatnya hanya pada dirinya, keluarganya, dan kerabatnya. Ketika dia berikan ke orang lain, maka meluas kemanfaatannya. Ini beberapa manfaat zakat yang menerangkan kepada kita daruri dan darurnya pentingnya manusia memperhatikan pembahasan zakat ini. Kemudian kata Syekh, wa zakatu tajibu fi amwalin makhsusatin minha. Zakat itu wajib pada harta-harta tertentu. Di antaranya az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Bi syarti bulughin nisab, dengan syarat harus sampai nisab. Nisabnya wa fi dzahabi, kalau itu emas 11 junaihan suudiyan wa 3 asba' al-junaih. Dengan bahasa Saudi, mata uang lamanya 11 junaih. Ya, dan asba' junaih. Bahasa syar'inya isyruna dinara. 20 dinar. Serupa atau setimbang 85 gram. Kalau diuangkan kurang lebih berapa? 40 juta, ya. Kalau perak bahasa Saudi 56 real Saudi dari perak. Kalau bahasa syar'i mi'ata dirham. 200 dirham. Serupa kalau dengan gram berapa? 595 gram. Berapa 1 gram perak harga standar pemerintah kita sekarang? Biasanya kan ada keluar di koran setiap hari itu. Ada yang tahu? Hah? Nggak ada yang tahu, ya? Baik. Kenapa saya tanya? Karena itu akan berkaitan dengan hukum uang. Karena uang, khilaf ulama, dia dikiaskan ke emas atau ke perak. Kalau dikiaskan ke emas, berarti uang kena zakat apabila nisabnya sudah sampai nisab emas. Dan kalau dikiaskan ke perak, berarti jumlah uang yang seharga 595 gram perak sudah kena zakat, dikeluarkan darinya 2,5%. Dengan bahasa syar'i, rubu'ul usyur, 1/40 alias 2,5%. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa? 13.200 per gram. 1 gram murni, ya. 595 gram. Berarti berapa? Berapa uang? 7,58 juta. Terkadang orang, ya Allah, uang 7 juta kena zakat. Ya sedikit juga ini dikeluarkan. 2,5% dari 7 juta. Berapa? 1/40. 7 juta dibagi 40. Setiap orang dapat berapa? Itu cara gampangnya. Ya kan? 1/40. Ini ada uang 7 juta. Bagi untuk 40 orang. Setiap mereka dapat berapa? 160. Berat 100? 196.000. Kan kecil. Rokok bisa habis 2-3 juta sebagian orang sebulan. Ya kan? Karena sebagian orang terkejut. Kalau uang dikiaskan ke perak, ya Allah, cepat kali kena zakat, ya. Karena sebagian orang yang ke zakat, kredit luar biasa. Pelit. Tapi untuk hal yang sia-sia, dia mampu. Ya, untuk pulsa, untuk hal yang sia-sia, nonton bola. 1 paket untuk nonton bola berapa bayarnya? Paket nonton bola. Sebagian Piala Dunia. Paketnya berapa? Berapa? Enggak, paket pulsa untuk nonton Piala Dunia misalkan. Berapa pulsa? Hah? Yang streaming misalkan. Paket data. Misalkan ada itu, Piala Dunia keluar paket data, berapa harganya? Hah? 200. Masya Allah, sering ya emang ya? 200. Itu aja udah berapa aja mah? Ini pas dibilang zakat kena dikiaskan ke perak, terkejut, ya Allah, uang 7 juta kena zakat, ya Allah, cepat kali. Cepat kali katanya. Padahal yang dikeluarkan juga sedikit kali. Cuma 2,5%, 2,5% dari 7 juta tadi. Kurang lebih berapa? 190.000 sekian, ya kan? 200.000 lah taruh. 200.000 dalam setahun, Mas Bro. Bukan setiap hari, ya kan?
Baik. Maka sebagian ulama berpendapat uang dikiaskan ke perak agar lebih selamat. Sebagian ulama berpendapat dikiaskan ke emas karena hukum asal pada harta manusia adalah keharaman. Sebagian ulama merinci, kalau engkau terangkan ke orang lain, kiaskan ke emas. Kalau untuk dirimu, kiaskan ke perak agar lebih selamat. Hah? Untuk mengambil yang mana? Itu tadi, yang lebih selamat kalau untuk diri sendiri ikut perak. Kalau uang kalau fatwakan ke orang ikutkan ke emas. Tapi rata-rata ulama Yaman ngambil pendapat yang perak. Karena itu lebih selamat. Karena mata uang di masa itu emas atau perak. Nah, kalau antum ikut emas ada kemungkinan ikut perak. Kalau antum ikut perak udah pasti nggak kena ancaman tidak mengeluarkan zakat dari hitungan emas. Udah pasti lebih selamat. Ikut perak. Jelas ya? Dah tuh nggak usah ragu di Allah ikut perak. Kenapa? Yang dikeluarkan pun kecil 7 juta aja. Cuma 200.000. Allah balas 700 kali lipat. 100 kali lipat, bahkan bisa lebih, ila 700 sampai 700 kali lipat Allah balas. Keluarkan 200.000 sama dengan 200.000 dikali 700 kali lipat. Berapa sama dengannya? Coba hitung. Bang Uzir yang biasa itu hitung. 200.000 dikali 700 kali lipat. Berapa itu sama dengannya? 140 juta. Masya Allah. 140 juta sama dengannya. Uang 200.000. Baik. Kemudian kata Syekh, au ma yu'aiduluha minal awraq an-naqdiyah. Demikian juga uang kontan yang dipakai sekarang dari lembaran. Wal wajib fiha rubul usyur. Yang wajib dikeluarkan 1/40 alias 2,5%. 1/40 cara mudah menghitungnya misalkan uang 40 juta. Dikeluarkan 1/40. Bagi aja uang 40 juta bagi 40 orang. Setiap satu orang dapat berapa? Itulah yang dimaksud 1/40 alias 2,5%-nya. Sangatlah kecil. 40 juta dikeluarkan 2,5%. Berapa berarti? 100.000. Masa 100.000? 1 juta. Ya. Udah jelas 40 bagi 40. 1 juta. Nah, sangat sedikit. Ada nih. Baik, kita selesaikan sedikit lagi ya. Wal wajib, kemudian kata Syekh, wala farqa baina an yakuna adh-dhahab wal fiddah nuqudan aw tibran aw huliyan. Apakah emas dan perak itu sebagai mata uang ataukah emas batang atau emas perhiasan? Karena sebagian wanita tidak mengeluarkan zakat dari emas perhiasan karena alasan ini gelang, emas bukan uang simpanan. Memang terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang menyatakan bahwa emas perhiasan itu memang sehari-hari dipakai. Tapi kalau dia beli emas, gelang dia beli, kalung dia beli, cincin, tapi nggak pernah dia pakai, dia tumpukan, itu bukan lagi perhiasan. Ya. Yang menjadi perhiasan yang dipakai sehari-hari. Sangat kuat pendapat ulama menyatakan tidak dikeluarkan zakat darinya. Yang pertama alasan mereka karena keumuman wanita di masa itu memiliki perhiasan, tapi mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Tidak ada perintah dari Nabi. Dan itu sesuatu yang banyak manusia melakukannya. Enggak mungkin kalau wajib tidak diperintahkan. Adapun hadis yang ketika Aisyah datang kepada Nabi seorang ibu dan bersama anaknya di tangannya ada gelang, kemudian Nabi menanya apakah kamu mengeluarkan zakatnya ataukah tidak, dia pun mengeluarkan zakatnya. Syekh Albani berpendapat dan yang lainnya itu hadis yang dhaif. Ya, namun yang rajih wallahu a'lam bishawab tetap dikeluarkan karena keumuman ayat dan hadis tentang emas dan perak itu dikategorikan emas dan perak, dan yang rajih hadis tadi adalah hadis yang sahih. Nah, kemudian juga pemahaman para sahabat ketika Nabi menganjurkan wanita untuk bersedekah di khutbah Idul Fitri, maka sebagian mereka mengeluarkan kalung atau gelangnya walaupun itu sedekah sunnah. Nah. Wa minal amwal allati tajib fi zadi, antara zakat harta yang wajib dikeluarkan zakat adalah urudut tijarah, zakat perniagaan. Ini pendapat jumhur para ulama. 4 mazhab juga berpendapat demikian. Apa itu zakat perniagaan? Segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Ya, yang diperjualbelikan. Apa nisabnya? Nisabnya dikembalikan kepada emas atau perak. Ya, dikembalikan ke emas atau perak. Yang dikeluar darinya adalah 1/40, 2,5%. Ya. Misalkan antum datang ini udah 1 tahun, udah 1 tahun tokonya, antum hitung, ada nggak seharga 40 juta barang yang ada di toko? Tanpa menghitung yang sudah keluar, yang ada di dalam toko. Ya, kalau yang sudah dikeluarkan jadi ini, itu nanti jadi
Harta mal, zakat mal kalau udah jadi uang, untung udah jadi uang, maka itu jadi harta mal. Barang yang ada di toko berapa harganya semuanya? Ada 40 juta, maka dikeluarkan darinya berapa? 1/40 rubul asyur. Wal wajib fiha rubul asyur fayuqawimuhu ala ra'sil haul bima yusawi wa yakhruj rubu'a usyrah. Ya. Apakah sesuai dengan harga yang dia beli ataukah dengan harga di hari itu? Kira-kira yang mana diambil? Ini saya hargakan toko. Kalau harga saya hargakan dengan harga saya modal saya beli 2 tahun yang lalu, ini cuma 40 juta. Kalau saya hargakan dengan harga sekarang, harga pasaran sekarang ini 80 juta. Yang mana kita ambil? Hah? Tergantung, kalau dia pelit ambil harga lama. Yang benar bukan harga lama, harga di hari itu. Harga ketika sudah sempurna haulnya. Ya. Kemudian kata Syekh, adapun yang tidak digunakan bukan untuk perniagaan seperti suatu kebutuhan, untuk sewa menyewa seperti akarat, mobil dan alat dan yang lain, maka tidak ada zakat karena Nabi SAW bersabda, laisa 'alal muslim fi 'abdi wala farasi sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada budak saya dan kuda seseorang muslim. Lakin tajibu fil ujrah idza tamma hauluha fi huli dhahab wal fiddah. Tetapi uang dari sewa menyewa bisa kena zakat kalau sudah 1 tahun dan sampai nisab. Dia punya kos-kosan. Kos-kosannya tidak kena zakat. Yang dia hitungan tahun kos-kosan. 1 kos harganya miliaran misalnya. Enggak. Uang dari kos-kosan itu yang kena zakat apabila sudah berumur 1 tahun dan sudah sampai nisab 1 tahun dengan hitungan hijriah. Dan kapan berkurang? 1 hari. Walaupun 1 hari sebelumnya berkurang nisabnya, maka dihitung dari awal lagi. Makanya zakat tidak ada yang berat. Misalkan nih besok kena zakat. Antum punya uang 100 juta misalkan. Atau 40 juta lah nisab paling kecil. Besok pas 1 tahun. Hari ini antum ambil 10 juta karena suatu kebutuhan. Maka enggak kena zakat lagi. Kapan sempurna 40 juta lagi baru dihitung dari hari pertama. Setelah antum ambil 10 juta tinggal 30 juta. Enggak kena nisab lagi. Begitu datang besok nisab udah berkurang. Lus 2 hari berikutnya tambah lagi uang 40 juta. Maka di hari pertama nisab udah sempurna baru dihitung pertama dari awal lagi. Makanya zakat itu tidak ada yang sulit, tidak ada yang memberatkan. Makanya sungguh keras ancaman untuk orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Enggak selesai 1 pasal lagi. Gimana? Kita selesaikan pada zuhur? Hah? Selesaikan pada zuhur. Cuma 2 lembar lagi nih, 3 lembar lagi. Pada zuhur antum kuat duduk atau ada asam lambung? Nanti malam jadwalannya di maghrib mana enggak ada lagi. Senin Ahad. Senin subuh. Siapa yang isi? Enggak ada yang isi ya? Saya akan isi ini. Senin subuh. Subuh di sini insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.